selama 15 tahun jadi menantu di lumbung padi Jawa Barat. Saat ibu sakit keras, istri melempar karung beras sambil berkata, "Bawa ini dan pulang, jangan pernah kembali lagi." Saat kubuka di kampung, aku termenung. Di penghujung musim hujan tahun 2006, udara di Karawang masih terasa lembab. Jalan setapak di pematang sawah licin oleh lumpur. Angin membawa aroma jerami basah, dan deru mesin traktor yang menggema dari kejauhan suara, yang terasa asing sekaligus akrab bagi seorang montir sepertiku. Namaku Budi Santoso, 29 tahun, berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Ayahku meninggal saat aku masih kecil. Ibuku, Ibu Wati, seorang diri membesarkan aku dan adikku. Adik perempuanku, Rina, 4 tahun lebih muda, bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan dekat rumah dan tinggal bersama ibu. Aku belajar menjadi montir mesin pertanian sejak muda, lalu bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan di Pantura. Setiap hari bergelimang oli, tapi aku mencintai pekerjaanku. Akhir tahun itu, perusahaanku menugaskanku ke Karawang selama 4 bulan untuk membantu perusahaan Sinar Tani Perkasa. Hari pertama menginjakkan kaki di bengkel, aku melihat 3 mesin panen teronggok di halaman dengan suku cadang yang berserakan. Buku catatan perawatannya nyaris kosong. Aku bertanya, "Pak, boleh saya lihat jadwal ganti oli mesin nomor 3? Salah seorang montir tertawa. "Mas, di sini mana yang rusak ya diperbaiki, yang masih bisa jalan ya dipakai terus. Bikin catatan cuma bikin capek." Aku hanya bisa menggaruk kepala. Bekerja dengan mesin model semoga Tuhan kasihan seperti ini, cepat atau lambat pasti akan ada masanya Tuhan bosan. Pemilik Sinar Tani Perkasa adalah Pak Hartono, sementara istrinya, Ibu Larasati, yang memegang urusan keuangan dan tanah. Putri tunggal mereka bernama Dewi Lestari, 26 tahun, lulusan manajemen bisnis yang kini mengurus kontrak dan pelanggan. Di minggu pertama, aku meminta izin untuk membongkar mesin panen yang sudah hampir setengah tahun mangkrak. Pak Hartono bertanya, orang-orang bilang seluruh sistem transmisinya harus diganti. "Kamu yakin mau coba?" "Iya, Pak." "Beri saya waktu 3 hari, kalau tidak berhasil, baru kita pertimbangkan untuk menggantinya." Ibu Larasati menatapku, 3 hari bisa beres? Kamu lebih hebat dari teknisi pabrikan kalau begitu. Aku tersenyum, saya cuma sayang uangnya saja, Bu. Pak Hartono tertawa terbahak-bahak, sementara wajahku memerah, rasanya ingin sembunyi di bawah mesin. 3 hari kemudian, mesin itu kembali menyala. Aku hanya mengganti bagian yang benar-benar rusak dan menyetel ulang sistem transmisinya. Pak Hartono mencobanya, lalu menepuk pundakku. "Budi, setelah kontrakmu selesai, tetaplah di sini. Saya butuh orang yang kerjanya ada juntrungannya." Sejak saat itu, aku mulai memeriksa seluruh armada mesin, mencatat riwayat kerusakan, dan membuat jadwal penggantian oli. Banyak mesin rusak bukan karena tua, tapi karena salah pakai. Dewi awalnya hanya datang ke bengkel untuk menanyakan kemajuan pekerjaan. Lama-kelamaan, ia semakin sering muncul. "Bapak menanyakan mesin nomor 5, katanya suatu hari. Mesin itu belum gilirannya. Kalau kopi ini, sudah giliran Mas belum?" Sejak hari itu, kadang ia datang bertanya soal dokumen, kadang membawa rantang berisi gulai ikan dengan alasan masakan di rumah berlebih. Suatu hari, Dewi bertanya, "Mas Budi kangen rumah?" "Setiap malam juga kangen. Tapi kok kelihatannya tidak pernah sedih?" "Kalau saya sedih, mesinnya juga tidak akan sembuh sendiri." Dia tertawa. Sejak saat itu, obrolan kami bukan lagi sekadar soal mesin. Dia mengajakku makan soto mie, dan aku bercerita tentang kampung halamanku di pesisir dan ibuku yang sudah tua. Pernah suatu kali motornya mogok di tengah hujan, aku datang memperbaikinya. Dia bertanya, "Mas Budi minder tidak kalau keluarga perempuan lebih kaya?" Aku menjawab, "Kaya atau miskin itu urusan masing-masing keluarga. Saya cuma takut kalau orang lain memandang saya sebelah mata." Dewi terdiam. Perasaan di antara kami tumbuh dari hal-hal biasa. Hanya beberapa kali makan terburu-buru, panggilan telepon menanyakan, "Sudah pulang?" Dan seseorang yang mulai menunggu orang lain. Ibu Larasati yang pertama kali menyadarinya. Suatu malam, ia berbicara pada Dewi dengan suara yang cukup keras hingga aku yang berdiri di teras bisa mendengarnya. "Anak Mama dari kecil tidak pernah kekurangan apapun. Mama tidak mau nanti dia harus menanggung beban laki-laki yang hanya punya tangan kosong." Dewi menjawab, "Mas Budi punya keahlian, punya tangan dan kaki. Aku tidak butuh suami untuk menanggungku." Suara Ibu Larasati menjadi dingin. "Cinta itu gampang. Hidup bersama baru terasa. Urusan perut dan pakaian tidak kenal kompromi." Aku berdiri mematung. Kalimat itu tidak salah, dan karena itulah semakin sulit untuk marah. 4 bulan berlalu cepat, aku membeli tiket bus untuk pulang ke Indramayu. Pak Hartono menahanku. Sinar Tani Perkasa butuh manajer teknis jangka panjang.
Tinggallah setahun lagi, gaji dan bonus akan saya atur dengan jelas. Keesokan paginya, Dewi menemuiku di terminal. Matanya merah. Kalau Mas pulang, mungkin aku masih bisa hidup. Tapi aku tidak mau mencobanya. Aku menelepon ibu. Beliau berkata, kamu sudah dewasa, pilih jalanmu sendiri. Asal jangan sampai hidupmu kelak membuatmu menyesali diri sendiri. Akhirnya, aku mengembalikan tiket bus itu dan menerima tawaran untuk tinggal di Sinar Tani Perkasa selama 1 tahun. Saat itu, aku hanya berpikir akan tinggal setahun lagi untuk mencoba tantangan baru dan melihat kemana cinta ini akan berlabuh. Aku tidak menyangka keputusan itu menahanku di tanah ini selama hampir 15 tahun dan membawaku ke sebuah babak kehidupan di mana terkadang aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Aku tinggal di Sinar Tani Perkasa seperti janjiku pada Pak Hartono. Awalnya setahun, lalu bertambah beberapa bulan. Kemudian, di pertengahan tahun 2007, aku dan Dewi menikah. Ibu dan Rina datang dari Indramayu ke Karawang. Ibu membawa sekantong dodol, beberapa bungkus kerupuk udang, dan kebaya yang sudah bertahun-tahun disimpannya. Begitu turun dari mobil, Rina melihat sekeliling lalu berbisik padaku, "Mas kawinnya jauh banget. Nanti kalau kalian bertengkar, aku lari ke sini buat melerai. Sampai di sini kalian sudah baikan lagi." Aku tertawa. Kalau begitu tidak usah dilerai. Pernikahan kami tidak terlalu mewah, tapi ramai tamu. Pak Hartono dengan gembira mendatangi setiap meja untuk bersulang. Ibu Larasati tetap menjaga sikapnya. Tidak dingin, tapi juga tidak bisa disebut ramah. Aku mengerti. Ia tidak pernah menginginkan putrinya menikah denganku. Saat acara selesai, ibu menarikku ke sudut dan berbisik, keluarga mereka lebih berada dari kita. Hiduplah yang benar. Jangan minder, tapi jangan sampai mereka meremehkanmu. Aku mengangguk. Saat itu aku percaya, asalkan aku hidup dengan baik, semua orang pada akhirnya akan mengerti. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana, terpisah beberapa ratus meter dari rumah Pak Hartono dan Ibu Larasati, di atas tanah milik mereka. Aku sadar betul akan hal itu dan tidak pernah berpikir lain. Setelah menikah, aku menandatangani kontrak kerja resmi dengan Sinar Tani Perkasa sebagai kepala bagian teknis dan koordinasi mekanis. Ada gaji, ada bonus per musim panen, ada tanggung jawab yang jelas. Aku bukan pekerja tanpa bayaran, tapi aku juga tidak punya saham atau kepemilikan atas mesin atau bengkel manapun. Saat itu, hal tersebut tidak menggangguku. Aku hanya berpikir, aku punya keahlian, punya gaji, punya keluarga. Bagi seorang laki-laki, pagi punya tempat untuk bekerja dan malam punya rumah untuk pulang. Bukankah itu sudah sangat baik? Aku tenggelam dalam pekerjaan. Sebelumnya, para montir di bengkel memperbaiki mesin mana saja yang mereka temui. Orang yang ahli mesin bisa saja ditarik untuk mengerjakan kelistrikan. Yang paham hidrolik malah disuruh membongkar gearbox. Aku membagi mereka ke dalam tim-tim khusus. Pak Ujang, kepala montir yang lama, awalnya menatapku dengan curiga. "Mas Budi baru datang sudah bagi-bagi begini. Nanti kalau kerusakannya lain bagaimana?" Aku menjawab, "Ya, yang ahli mengerjakan bagian utamanya, yang lain membantu." Kalau semua orang tahu sedikit-sedikit, akhirnya tidak ada yang mau tanggung jawab sampai tuntas. Pak Ujang menopang dagu di meja. "Masuk akal juga." Aku tersenyum. "Kalau masuk akal, kita coba. Kalau salah, saya yang tanggung jawab." 2 bulan kemudian, Pak Ujang justru menjadi orang yang paling gigih mempertahankan cara kerja baru ini. Aku membuat buku catatan terpisah untuk setiap mesin, jam operasional, tanggal ganti oli, riwayat kerusakan, dan suku cadang yang telah diganti. Kemudian, bersama beberapa anak muda di perusahaan, aku membuat tabel pemantauan di komputer. Dewi melihat layar monitor lalu menggodaku, "Mas, ini kerjanya seolah-olah perusahaan kita punya 100 mesin saja. 8 mesin saja kalau tidak terkelola, nanti kalau punya 80 mesin kita cuma bisa nangis bareng-bareng." Dewi tertawa. "Mas, kalau bicara baunya oli terus, tapi kok ya aku mau juga dinikahi." Tahun-tahun pertama pernikahan kami sungguh bahagia. Tahun 2009, Dewi melahirkan seorang putra. Kami menamainya Bagas Santoso. Hari itu saat membawa anakku keluar dari rumah sakit, tanganku gemetar hebat sampai ibu mertuaku membentak, "Gendong anak, bukan angkat mesin, kok kaku begitu badanmu?" Aku menatapnya, "Bu, sekarang saya panggil ibu nenek." Itu adalah salah satu dari sedikit momen di mana Ibu Larasati tersenyum begitu tulus padaku. Dengan kehadiran anak, rumah kecil kami menjadi lebih ramai. Setiap malam aku pulang, Bagas akan merangkak ke pintu begitu mendengar suara motorku. Suatu hari, aku belum sempat cuci tangan, Dewi sudah berteriak, "Cuci tangan dulu sampai bersih dari oli baru gendong anak." Aku bercanda, "Anak montir kok takut oli?" Anak montir, tapi ibunya tidak mau mencuci baju 3 kali sehari. Kehidupan saat itu begitu normal, sampai-sampai aku mengira kenormalan itu akan berlangsung selamanya.
Di rumah mertua sering ada ikan bakar, sayur asem, dan gulai ikan. Ibuku di Indramayu sesekali mengirim dodol, terasi, dan makanan khas kampung lainnya. Pertama kali Dewi mencoba terasi, ia mengerutkan kening. Makanan kampung Mas asin begini, ya? Orang kalau bertengkar tidak perlu pakai urat, cukup lempar ini saja. Aku berkata, kalau sudah terbiasa, baru tahu enaknya. Dewi menjawab, Kalima. Itu kedengarannya. Suatu hari, Pak Hartono memanggilku ke ruangannya. Budi, Bapak berencana mulai musim depan akan memberikan bonus tambahan untukmu berdasarkan kinerja divisi mekanis. Kalau kerjamu bagus, imbalannya juga harus setimpal. Belum sempat aku menjawab, Ibu Larasati sudah menyela. Bonus ya bonus, tapi jangan campur adukan dengan modal perusahaan. Pak Hartono mengerutkan kening. Siapa yang bicara soal bagi modal? Bapak memang belum, tapi saya yang bilang duluan. Suasana menjadi tegang. Malam itu aku bercerita pada Dewi. Ia sedang melipat pakaian Bagas mendengar ceritaku ia hanya tersenyum. Mas tidak usah dipikirkan. Bapak sama ibu kan cuma punya aku, nanti juga semua ini jadi milik keluarga kita, aku bertanya. Kamu tidak berpikir sebaiknya semuanya jelas dari awal? Dewi mengangkat kepala. Kalau suami istri hitung-hitungan, hidup jadi capek, Mas. Kalimat itu terdengar sangat masuk akal, dan aku mempercayainya. Aku terus bekerja, terus memperbaiki mesin, terus membangun setiap prosedur untuk Sinar Tani Perkasa tanpa bertanya lebih lanjut tentang hak jangka panjangku. Belakangan aku baru sadar, ada hal-hal yang harus diperjelas bukan karena manusia serakah, tapi karena kebaikan hati pun butuh batas. Jika tidak, ia akan mudah dianggap sebagai kewajiban. Dulu aku belum paham, aku hanya berpikir sedang membangun rumah bersama istriku. Soal rumah itu berdiri di atas tanah siapa, bisnis itu atas nama siapa, dan seberapa besar jerih payahku diakui, kuanggap tidak penting. Aku salah besar. Tahun 2012, Sinar Tani Perkasa sudah jauh berbeda dari hari pertama aku datang. Mesin berjalan lebih lancar, kontrak semakin banyak. Pelanggan dari kabupaten tetangga pun mulai berdatangan. Dewi mulai menghadiri pertemuan dengan klien, jamuan penandatanganan kontrak, dan pertemuan bisnis lainnya. Ia berpakaian lebih rapi, berbicara dengan percaya diri, dan jauh lebih lihai dari sebelumnya. Aku ikut senang untuknya. Sejujurnya, aku bangga melihat Dewi berdiri di tengah keramaian, memegang dokumen, dan berbicara dengan lancar tentang rencana ekspansi. Sementara aku, tetap sama. Pagi mengenakan baju montir, siang makan nasi kotak di bengkel. Malam hari terkadang harus menginap di rumah warga, agar bisa memperbaiki mesin subuh-subuh untuk mengejar jadwal turun ke sawah. Suatu kali aku pulang hampir jam 11 malam. Dewi baru saja berganti pakaian tidur, ia melihat pakaianku lalu mengerutkan kening. Mas, jangan masuk dulu, ganti baju di luar, nanti aku ambilkan lap buat alas kursi. Oli semua nanti sofanya. Aku tertawa. Dulu kamu mau saja dibonceng waktu badanku bau oli begini. Dewi menjawab, dulu beda. Sekarang di rumah ada anak kecil. Mas jaga kebersihan sedikit. Aku tidak terlalu memikirkannya. Sampai suatu acara jamuan pelanggan akhir tahun. Hari itu aku ikut karena harus menjelaskan rencana perawatan armada mesin kepada sekelompok klien besar. Sambil menunggu acara dimulai, seorang pria di meja yang sama bertanya, Mbak Dewi, suaminya kerja di Sinar Tani Perkasa juga? Dewi tersenyum, melirik ke arahku. Oh, dia yang mengurus mesin-mesin dan para montir di tempat kami. Orang-orang di meja itu mengangguk-angguk, seorang lainnya nyeletuk. Wah, berarti Mbak yang jadi bos, Masnya yang jadi garda belakang. Enak sekali ya, Mbak. Semua orang tertawa, aku pun ikut tertawa, tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang runtuh perlahan. Aku tidak butuh Dewi memperkenalkan aku sebagai orang hebat. Aku juga tidak perlu ia menceritakan mesin mana yang pernah kuperbaiki atau berapa banyak uang yang telah kuhemat untuk perusahaan. Aku hanya ingin ia mengatakan yang sebenarnya. Malamnya, setelah Bagas tidur, aku bertanya, tadi sore, kenapa kamu bilang ke orang-orang kalau aku cuma mengurus mesin di tempatmu? Dewi yang sedang melepas anting menoleh. Memang Mas mengurus mesin dan montir kan? Salahnya di mana? Aku kepala teknis dan koordinator mekanis. Itu juga mengurus mesin. Caramu bicara membuat orang berpikir aku ini cuma pesuruh. Dewi menghela napas, suaranya mulai terdengar kesal. Mas jangan sensitif begitu dong. Aku kan bicara supaya orang gampang mengerti. Masa di tengah jamuan makan aku harus sebutkan jabatan lengkap Mas? Aku terdiam sejenak, lalu berkata, aku cuma mau kamu menghargai pekerjaanku. Dewi menarik selimut, aku capek. Masalah sepele begini kok dimasukkan ke hati. Kalimat itu mengakhiri percakapan kami, tapi tidak mengakhiri perasaan di dalam hatiku. Beberapa hari kemudian, aku ke bengkel. Pak Ujang sedang memperbaiki pompa hidrolik. Melihatku, ia langsung memanggil, Mas Budi,
Tolong lihat sebentar. Ini sudah saya bongkar 2 kali tapi tekanannya masih turun terus. Aku membungkuk dan membantunya. Saat sedang sibuk, tiba-tiba aku teringat kalimat dia yang mengurus mesin-mesin dan para montir di tempat kami. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menatap seragam kerjaku yang penuh noda oli dan merasa malu. Segera setelahnya, aku marah pada diriku sendiri. Pekerjaan ini yang membesarkanku, membantuku menafkahi ibu, menikahi istri, dan membesarkan anak. Apa yang harus dimalukan? Tapi manusia memang aneh. Orang lain menertawakan kita, mungkin kita tidak peduli. Tapi satu kalimat remeh dari orang yang kita sayangi bisa terus terngiang di kepala selama bertahun-tahun. Ibu Larasati semakin sering membanding-bandingkan. Suatu siang saat makan bersama, ia bercerita tentang anak kenalannya yang baru membeli mobil. Orang umurnya baru 30-an sudah buka 2 toko, beli mobil, punya otak memang beda. Aku tetap makan tanpa menjawab. Ia melirikku, Budi, kamu juga harus pikirkan masa depan. Tiap hari ibu dengar suara mesin berisik, tapi belum lihat kamu menghasilkan sesuatu untuk dirimu sendiri. Pak Hartono meletakkan sendoknya dengan keras. Ibu ini bicara apa? Ibu Larasati mengangkat bahu. Saya bicara supaya dia termotivasi. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Budi mengerti. Aku tidak mau makan siang menjadi ajang perdebatan. Tapi Pak Hartono menatapku lama. Sorenya, ia datang ke bengkel, berdiri di sampingku dan berkata, Ibumu kalau bicara memang nyelekit, jangan dimasukkan ke hati. Aku menjawab, iya Pak, saya tidak apa-apa. Beliau menghela napas. Kamu ini, apa-apa selalu tidak apa-apa. Mendengar itu aku hanya tersenyum. Saat itu Bagas sudah berumur 3 tahun. Ia sangat suka berlari ke bengkel mencariku. Suatu hari, ia diam-diam mengambil lap mesin dan dengan susah payah mengelap tanganku sambil berkata, Tor, ayah kotor. Aku bertanya, ayah kotor, Bagas sayang tidak? Dia mengangguk, sayang, tapi kata ibu, cuci tangan, baru gendong. Aku tertawa dan mengangkatnya tinggi-tinggi, meskipun tanganku baru saja kucuci bersih. Di saat-saat seperti itu, semua kekesalan terasa kecil. Aku masih percaya, selama keluarga masih punya tawa, suami istri masih di bawah satu atap, masalah lain akan berlalu. Suatu sore di akhir bulan, saat aku sedang memeriksa mesin di lapangan, teleponku berdering. Rina. Begitu kuangkat, aku mendengar suara adikku yang panik. Mas Budi, ibu di rumah sakit. Aku langsung berdiri. Ibu kenapa? Kata dokter ada masalah dengan jantungnya, harus dirawat untuk observasi. Jangan panik mas. Sekarang ibu sudah sadar. Aku menggenggam telepon dengan erat. Sambungkan ke ibu, Rin. Sesaat kemudian, suara ibu terdengar sangat lemah. Budi, ibu tidak apa-apa nak. Aku memalingkan wajah ke arah sawah. Selama bertahun-tahun di Karawang, aku rutin mengirim uang, menelepon menanyakan kabar, dan berkata pada diri sendiri bahwa aku adalah anak yang bertanggung jawab. Tapi di momen itu, aku baru sadar. Uang bisa sampai ke kampung dengan cepat, tapi seorang anak laki-laki yang ingin duduk di sisi ibunya terpisah jarak ratusan kilometer. Aku meminta izin pada Pak Hartono untuk cuti beberapa hari, berangkat malam itu juga. Belum sempat ia menjawab, Dewi masuk dari luar. Mendengar ceritaku, ia langsung bertanya, Mas mau berangkat sekarang? Iya, besok pagi aku ke terminal. Dewi mengerutkan kening, tapi bengkel lagi kekurangan orang. Mesin nomor 7 masih di sawah, kontrak di Cikampek belum dipastikan jadwalnya. Siapa yang akan koordinasi? Aku menatapnya. Ibuku sedang di rumah sakit. Aku tahu, tapi kan sudah ada Rina di sana. Kalimat itu membuatku tercekat. Aku bertanya pelan, maksudmu, karena ada Rina, jadi aku tidak perlu pulang? Dewi menghela napas berat. Aku tidak bilang begitu, aku cuma tanya untuk mengatur pekerjaan. Kalau Mas pergi sekarang, lalu klien membatalkan kontrak, siapa yang tanggung jawab? Aku menoleh pada Pak Hartono. Beliau terdiam beberapa detik, lalu berkata, kamu urus saja kepulanganmu. Pekerjaan di sini biar Bapak yang atur. Dewi langsung menentang. Bapak ngomongnya gampang. Yang telepon klien, atur mesin, dan tangani montir kan tetap Mas Budi. Bapak kan sudah tidak mengikuti detailnya lagi. Aku duduk di kursi, kedua tanganku bertautan. Memang benar pekerjaan sedang kacau. 2 tim mesin bekerja di 2 kabupaten berbeda, 1 mesin rusak bagian hidroliknya. 3 klien menuntut panen didahulukan karena takut hujan. Aku tahu, jika aku pergi saat itu, Sinar Tani Perkasa akan kesulitan. Tapi ibuku sedang sakit. Malam itu aku menelepon Rina. Dokter bilang apa? Rina menjawab, ibu harus diobservasi lebih lanjut. Jantungnya lebih lemah dari sebelumnya. Tapi sekarang sadar. Mas jadi pulang, kan? Ujung telepon hening sejenak. Lalu Rina berkata, Mas putuskan sendiri. Aku tahu adikku sedang marah.
Aku menelepon ibu. Suara beliau sangat pelan. Kamu lagi sibuk panen ya? Iya, Bu. Sudah ada Rina di sini. Kalau kamu sibuk, selesaikan dulu pekerjaanmu. Aku memejamkan mata. Ibu mau Budi pulang? Ibu tertawa sangat pelan di telepon. Ibu mana yang tidak mau lihat anaknya? Tapi ibu belum akan mati sekarang kok. Tidak usah takut. Aku ikut tertawa, tapi tenggorokanku terasa perih. Keesokan paginya, aku tidak pergi ke terminal. Aku turun ke bengkel sejak pagi buta, berkata pada diri sendiri, selesaikan urusan mesin dalam beberapa hari, baru pulang. 3 hari berlalu, mesin nomor 7 selesai diperbaiki, tapi mesin lain putus V-belt. Klien di tempat lain minta ganti jadwal. Seorang montir izin karena anaknya sakit. Aku terus menunda hari kepulanganku. Pada malam kelima, Pak Hartono menemuiku di gudang belakang. Aku sedang duduk sendiri di undakan semen, memegang telepon tapi tidak menelepon siapapun. Ia bertanya, kenapa belum pulang? Aku menjawab, tanggung Pak, selesaikan musim ini dulu. Beliau duduk di sampingku. Ibu sakit kok masih mikir musim panen? Kalau kamu pergi, pekerjaan memang akan kacau. Pak Hartono menatapku lurus. Pekerjaan kacau bisa diurai. Ibu masih hidup, selagi ada waktu manfaatkan. Uang bisa dicari lagi, orang tua tidak. Aku menunduk, Budi tahu Pak, tahu tapi tidak dilakukan, buat apa tahu? Aku tidak menjawab. Sejujurnya, aku takut banyak hal. Takut klien lari, takut Dewi bilang aku tidak bertanggung jawab, takut Ibu Larasati akan bilang menantunya hanya peduli keluarga sendiri. Dan yang paling menyedihkan, aku sudah terbiasa menempatkan perasaan orang lain di atas perasaan ibuku. Seminggu kemudian, setelah ibu keluar dari rumah sakit, barulah aku membeli tiket pulang ke Indramayu. Saat melihatku melangkah ke halaman, ibu mencoba berdiri dengan bertumpu pada tangannya. Badannya jauh lebih kurus dari sebelumnya. Aku bergegas mendekat. Ibu duduk saja. Ibu menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Masih hitam legam seperti tiang listrik. Aku tersenyum. Ibu baru keluar rumah sakit sudah bisa meledek, ya? Kalau ibu tidak bisa bicara lagi, mungkin kamu baru mau pulang. Kalimat itu diucapkan ibu seperti lelucon, tapi rasanya sakit di hatiku. 4 hari di kampung, aku nyaris tidak kemana-mana. Pagi mengantar ibu kontrol, sore memperbaiki atap kandang ayam di belakang rumah. Malam mengobrol dengan Rina. Di malam ketiga, Rina meletakkan segelas air di meja. Mas Budi, katanya. Apa? Mas itu menikah, bukan menjual diri. Aku mengerutkan kening. Kamu bicara apa? Aku serius. Kenapa setiap kali mau jenguk ibu, Mas seperti harus dapat izin dulu? Aku kesal. Urusan rumah tanggaku, kamu tidak akan mengerti. Rina menatapku lama. Aku memang tidak mengerti urusan kalian. Tapi aku mengerti ibu. Aku bangkit dan berjalan ke halaman. Saat itu aku marah pada Rina karena kata-katanya menusuk tepat di bagian yang sedang ingin kuhindari. Keesokan paginya, aku memberitahu ibu bahwa aku harus kembali ke Karawang lebih cepat sehari dari rencana. Ibu tidak menahanku. Ia hanya mengambil sekantong kacang sangrai dari lemari, memasukkannya ke dalam tasku dan berkata, buat makan di jalan biar tidak lapar. Aku bertanya, ibu marah? Ibu Wati menggeleng. Orang tua mana yang bisa marah lama-lama pada anaknya? Aku semakin tidak berani menatapnya. Orang bilang air mata mengalir ke bawah. Dulu aku sering mendengar kalimat itu tapi belum paham. Baru setelah melihat punggung ibuku yang semakin bungkuk, aku mengerti. Ada orang yang selalu berkata ibu tidak apa-apa hanya agar anaknya bisa tenang melanjutkan hidup. Dalam perjalanan kembali ke Karawang, aku menghibur diri. Laki-laki harus bisa memikul tanggung jawab, harus mengurus istri dan anak, harus menjaga pekerjaan tetap stabil. Aku percaya sedang berkorban demi keluarga. Tapi bertahun-tahun kemudian aku baru sadar, pengorbanan yang membuatmu semakin jauh dari orang yang kau cintai, kehilangan suaramu, dan lupa apa yang benar-benar penting, terkadang bukan lagi pengorbanan. Itu adalah kesabaran yang salah tempat. Tahun 2017, Sinar Tani Perkasa mulai berekspansi besar-besaran di bidang jasa mekanis. Jumlah mesin bertambah, pelanggan semakin banyak, dan kebutuhan suku cadang meningkat. Pak Hartono menugaskan Dewi untuk mencari pemasok yang lebih stabil, karena sebelumnya perusahaan sering membeli eceran dan sering kehabisan stok saat dibutuhkan. Saat itulah Rizky Pramana muncul. Rizky berusia sekitar 38 tahun, pemilik perusahaan distributor peralatan dan suku cadang pertanian. Ia tidak sepertiku. Aku setiap hari memakai seragam montir, ponselku penuh debu, dan obrolanku seputar tekanan, RPM, dan oli hidrolik. Rizky sebaliknya, kemejanya selalu licin, jam tangannya berkilau, mobilnya bagus dan bicaranya soal pasar, jaringan distribusi, dan ekspansi skala besar.
Pertama kali bertemu di ruang rapat, ia menjabat tanganku dengan erat. Saya dengar dari Mbak Dewi, Mas Budi ini rohnya tim teknis di sini. Aku tersenyum. Roh apa, Pak? Mesin rusak ya diperbaiki, itu saja. Rizky menggeleng. Orang yang ahli di bidangnya memang selalu rendah hati. Perusahaan manapun yang punya orang teknis sekuat Mas Budi, sudah aman setengah jalan. Mendengar itu, siapa yang tidak senang? Aku sendiri saat itu punya kesan baik padanya. Gelombang pertama suku cadang yang dipasok Rizky sangat bagus. Barang datang tepat waktu, dokumen jelas, dan harganya sedikit lebih murah dari pemasok lama. Dewi semakin percaya padanya. Di sela makan malam, ia sering berkata, Mas Rizky itu koneksinya banyak. Katanya nanti bisa bantu Sinar Tani Perkasa dapat barang lebih cepat. Aku mengingatkan, kamu berbisnis dengannya silakan, tapi kualitas barang harus dicek dengan teliti. Dewi tersenyum, Mas ini curigaan terus. Aku tidak curiga orangnya, aku curiga suku cadangnya. Dia tertawa. Saat itu suasana masih santai, tapi lama-kelamaan, Rizky muncul semakin sering. Ia datang ke kantor menemui Dewi, kadang sampai malam. Akhir pekan pun menelepon untuk membahas kontrak. Dulu, untuk kunjungan klien, Dewi sering bertanya apakah aku mau ikut. Sekarang ia berkata, Mas kan sibuk di bengkel, urus saja pekerjaan di sana. Nanti aku pergi sama Mas Rizky. Awalnya aku merasa biasa saja. Aku bukan orang yang suka basa-basi di pertemuan formal. Tapi kemudian aku sadar, Rizky punya cara bicara yang sangat lihai. Suatu kali, kami bertiga membahas pembelian peralatan baru. Rizky menatapku lalu berkata, Mas Budi ini menjaga fondasi teknisnya kuat sekali, tapi orang teknis biasanya melihat mesinnya, sementara pemimpin seperti Mbak Dewi harus melihat pasarnya. Aku bertanya, maksud Bapak? Dia langsung tersenyum, saya memuji kalian berdua. Mas Budi menjaga dasar, Mbak Dewi membuka jalan. Suami istri seperti ini baru hebat. Kalimatnya terdengar tidak ada yang salah, tapi ia selalu menempatkanku di belakang dan Dewi di depan. Perlahan, aku melihat Dewi sangat menyukai cara Rizky berbicara tentangnya. Rizky bilang Dewi punya visi, punya kemampuan membawa Sinar Tani Perkasa menjadi perusahaan besar, dan cara kerja keluarga yang lama menahannya. Suatu kali setelah rapat, Dewi berkata padaku, aku rasa perusahaan kita harus berubah. Kalau terus dikelola gaya keluarga begini, tidak akan bisa besar. Aku menjawab, berubah itu baik, tapi mau berubah seperti apa harus dihitung matang-matang. Mas ini selalu lambat. Lambat di mana? Dewi terdiam sejenak. Tidak ada apa-apa. Sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan. 3 bulan kemudian, bengkel menerima kiriman suku cadang baru. Saat kuperiksa, kualitasnya tidak sesuai dengan standar yang tertulis. Beberapa detail dari luar tampak sama, tapi material dan hasil akhirnya lebih buruk dari kiriman sebelumnya. Aku membawa satu sampel ke ruangan Dewi. Kiriman ini ada masalah. Dewi sedang melihat kontrak, tidak mengangkat kepala. Masalah apa? Kode barangnya benar, tapi kualitasnya tidak sepadan. Aku curiga ini barang KW. Dia melirik sekilas. Mas sudah cek dengan teliti? Justru karena sudah dicek makanya aku bawa ke sini. Dewi bersandar di kursi. Nanti aku tanyakan ke Mas Rizky. Ini bukan soal tanya jawab, tapi harus dicocokkan dengan sertifikat dan sampel standar. Dewi mengerutkan kening. Mas Budi, Mas kan kepala teknis, urus saja bagian teknis, urusan pembelian biar aku yang putuskan. Aku terdiam beberapa detik. Aku sedang bicara soal teknis, tapi caramu bicara seolah-olah kamu meragukan kemampuanku bekerja. Aku tersenyum getir. Aku tidak mengatakan itu, tapi kedengarannya begitu. Percakapan itu berakhir buntu. Sebagian kiriman itu tetap digunakan, sisanya masuk gudang. Sejak hari itu, Rizky tahu aku tidak sepenuhnya percaya padanya. Tapi ia tidak frontal. Sebaliknya, saat bertemu lagi ia malah tersenyum. Mas Budi teliti begini bagus. Ada Mas di bengkel. Kami yang berbisnis jadi tenang. Dua kata kami yang berbisnis terdengar ringan, tapi aku mengingatnya. Suatu malam, Rizky diundang makan malam di rumah Pak Hartono. Ibu Larasati tampak sangat menyukainya. Ia bertanya, Rizky sekarang bisnisnya besar ya, Nak? Rizky tersenyum. Biasa saja, Bu. Saya hanya beruntung punya relasi luas. Ibu Larasati melirikku. Orang bisnis itu harus pintar bergaul, jangan cuma di bengkel terus. Pak Hartono menyela. Sudah, makan ya makan. Rizky segera menimpali. Ibu kan bilang begitu juga demi kebaikan Mas Budi. Lagi pula, orang dengan keahlian spesialis seperti Mas Budi ini langka. Aku menatapnya. Selalu begitu. Ia memujiku sebelum orang lain sempat berpikir ia sedang merendahkanku. Bagas saat itu berusia 8 tahun. Rizky sesekali membelikannya hadiah. Kadang mobil-mobilan remote control, kadang sepatu olahraga yang cukup mahal. Aku berkata pada Dewi,
bilang padanya jangan membelikan barang untuk anak kita lagi. Dewi bertanya, kenapa? Hadiah sekadarnya tidak apa-apa. Kalau terlalu mahal, tidak enak menerimanya. Mas Rizky kan sayang sama Bagas. Aku menjawab, orang luar sampai sayang anak kita sebegitunya. Kamu tidak merasa aneh? Dewi menatapku, suaranya menjadi dingin. Mas cemburu? Aku terdiam. Aku tidak punya bukti apapun. Hanya perasaan bahwa orang lain sedang melangkah semakin dalam ke kehidupan keluargaku, dan istriku membukakan pintunya lebar-lebar. Malam itu, hampir jam 12, ponsel Dewi menyala di meja. Aku tidak sengaja melihat notifikasi pesan di layar. Tidur cepat, jangan semua pekerjaan dipikirkan sendiri. Ada aku di sini. Pengirimnya, Rizky. Aku tidak menyentuh ponsel istriku. Aku hanya berdiri menatapnya beberapa detik, lalu berbalik. Tapi untuk pertama kalinya dalam hampir 10 tahun pernikahan, aku mengerti rasanya berbaring di samping istri sendiri tapi merasa ada orang lain di antara kami. Tahun 2019, Kepala Gudang Sinar Tani Perkasa yang sudah lama bekerja mengundurkan diri untuk berobat. Saat perusahaan sedang butuh orang, Rizky merekomendasikan seseorang bernama Agus Wijaya. Ia berkata pada Dewi, orang ini pernah kerja di gudang tempat kenalan saya beberapa tahun. Orangnya teliti, rajin, tidak banyak bicara. Kalau Mbak butuh orang, coba saja. Mendengar itu, aku hanya bertanya, riwayat pekerjaan sebelumnya lengkap? Rizky tertawa. Mas Budi tenang saja. Orang yang saya rekomendasikan, kalau sampai perusahaan kehilangan satu baut pun, nanti saya yang ganti. Aku menjawab, baut gampang diganti. Yang saya takutkan, hilang yang lain. Rizky tetap tersenyum, tapi matanya tidak. Agus mulai bekerja awal bulan berikutnya. Kesan pertamaku padanya cukup baik. Agus berusia 30-an, bicaranya sopan, bertemu siapa saja selalu menyapa. Montir mengambil suku cadang terlambat, Agus tetap membukakan gudang. Suatu hari hujan deras, ia rela lembur untuk menaikkan barang ke tempat yang lebih tinggi karena takut banjir. Pak Ujang bahkan memujinya. Anak ini bagus. Kepala gudang kok mukanya kayak penagih utang, kan kita jadi malas ambil barang. Aku hanya berkata, kalau kerjanya bagus, pertahankan. Sekitar 3 bulan pertama, tidak ada yang aneh. Agus belajar sangat cepat. Ia hafal formulir mana ditandatangani siapa, mana yang butuh konfirmasi teknis, pesanan mana yang harus lewat akuntan, dan mana yang bisa langsung disetujui Dewi. Di akhir tahun, Agus nyaris hafal seluruh prosedur. Saat itu, aku belum tahu bahwa kerajinan itulah caranya mempelajari setiap mata rantai di Sinar Tani Perkasa. Kiriman barang dari Rizky semakin banyak. Awalnya semua normal. Kemudian, mulai muncul hal-hal kecil. 1 kotak lahir bearing, di kertas tertulis 12 set, di gudang hanya ada 8. Agus menjelaskan, 4 set sudah saya serahkan langsung ke timnya Pak Ujang. Aku bertanya pada Pak Ujang, ia mengerutkan kening. Saya cuma ambil 2 set, 4 dari mana? Agus membuka-buka buku catatannya. Oh, mungkin saya salah tulis jumlahnya. Nanti saya perbaiki. Kesalahan kecil yang bisa dijelaskan. Lain waktu, 1 set katup hidrolik yang baru masuk 3 minggu sudah habis. Aku bertanya, dipakai untuk mesin mana? Agus langsung menjawab, mesin nomor 2 dan 6. Aku memeriksa catatan perbaikan, dan memang benar kedua mesin itu pernah ada perbaikan hidrolik. Segalanya selalu cukup masuk akal untuk membuat orang enggan curiga. Nanti setelah semua terjadi, aku baru paham. Itulah cara penipuan yang paling berbahaya. Tidak ada yang memakan seekor sapi utuh di depan orang lain. Mereka mengirisnya sedikit demi sedikit, menyembunyikannya di antara potongan-potongan yang sah, sampai saat kita menoleh, kandangnya sudah kosong. Akuntan kepala, Ibu Ratna, adalah orang pertama yang merasa ada yang tidak beres. Suatu sore ia memanggilku ke ruangannya. Mas Budi, saya mau tanya, ada apa Bu? Ibu Ratna menunjukkan sebuah rekap pembayaran. 3 bulan ini biaya suku cadang naik tajam. Apa mesin di bagian Mas lebih sering diperbaiki? Aku melihatnya lalu menggeleng. Tidak, Bu. Musim ini perbaikan besar malah lebih sedikit dari tahun lalu. Ia menunjuk 1 baris. Gearbox ini, bagian teknis sudah terima semua, kan? Aku melihat kode barang dan jumlahnya. Tidak mungkin. Ibu Ratna menunjukkan slip pengeluaran barang yang mencatat penyerahan langsung ke tim mesin. Siapa yang tanda tangan? Ia mengambil sebuah berita acara dari tumpukan berkas. Di sana, tertera tanda tangan atas namaku. Aku menatapnya beberapa detik. Goresannya cukup mirip. Aku mengambil kertas itu. Tanggal 17 bulan ini. Betul. Aku membuka ponselku, memeriksa kembali jadwal koordinasi mesin. Tanggal 17. Aku sedang direngas Dengklok menangani mesin panen yang transmisinya macet. Aku berkata, hari itu saya tidak ada di kantor. Ibu Ratna terdiam. Aku bertanya lagi, berkas aslinya mana?
Akunting hanya pegang salinan untuk pembayaran. Berkas serah terima ada di gudang. Aku langsung menemui Agus. Ia masih tenang. Aku meletakkan fotokopian itu di depannya. Ini siapa yang kasih? Agus melihatnya lalu berkata, saya tidak ingat Mas, berkas kan banyak. Tanda tangan ini, saya lihat Mas yang tanda tangan, makanya saya simpan. Aku menatapnya lurus. Hari itu saya tidak di sini. Agus tertegun sejenak, lalu cepat-cepat menjawab, mungkin Mas tanda tangan sebelumnya, saya tidak pernah tanda tangan kertas kosong. Agus menggaruk kepala. Kalau begitu, biar saya cek lagi. Aku menyimpan kertas itu tanpa berkata apa-apa lagi. Sore itu, aku menyarankan Dewi untuk mengadakan audit internal seluruh gudang dan mencocokkan berkas selama 6 bulan terakhir. Dewi sedang duduk bersama Rizky. Ia bertanya, apa seserius itu? Aku menjawab, ada dokumen dengan tanda tanganku di hari aku tidak ada di kantor. Rizky menyela, mungkin salah tanggal. Aku menatapnya, mungkin, makanya perlu diperiksa. Rizky tersenyum. Saya cuma takut, ini kan lagi puncak musim panen. Kalau gudang diobrak-abrik, nanti teman-teman jadi resah. Lagi pula, beberapa kesalahan administrasi belum tentu masalah besar. Uang yang keluar itu nyata, kalau catatannya salah, itu sudah jadi masalah, kataku. Dewi mengerutkan kening. Mas Budi, tenang dulu. Tunggu musim ini selesai, baru kita periksa sekalian biar tuntas. Aku bertanya, kalau memang ada yang berbuat salah, buat apa menunggu lagi? Dewi merendahkan suaranya. Mas jangan membuat masalah yang belum jelas jadi seperti kasus besar. Perusahaan ini juga harus menjaga hubungan dengan mitra. Aku tahu ia merujuk pada Rizky. Aku tidak berdebat lagi. Tapi sejak hari itu, aku mulai menyimpan sendiri catatan koordinasi mesin, foto-foto perbaikan, dan laporan harian dari tim teknis. Sementara itu, Ibu Ratna diam-diam menyalin rekap pembayaran yang mencurigakan. Kami tidak saling bicara banyak. Kami hanya sama-sama merasa ada sesuatu yang sedang keluar dari jalurnya. Beberapa minggu kemudian, aku melewati gudang saat hari sudah gelap. Agus sedang mengunci pintu. Aku bertanya, jam segini masih kerja? Dia terkejut, lalu tersenyum. Lagi merapikan beberapa barang, Mas. Aku melirik dari balik bahunya. Di dalam, di atas meja, ada setumpuk berkas teknis lama. Aku bertanya, berkas itu dikeluarkan untuk apa? Agus berbalik, lalu menjawab dengan cepat. Mencocokkan kode suku cadang lama dengan stok yang ada. Terdengar masuk akal. Sekali lagi, masuk akal. Aku mengangguk lalu pergi. Di belakangku, suara pintu gudang ditutup dengan sangat pelan. Saat itu aku belum tahu, tanda tangan lamaku sedang digunakan sebagai cetakan untuk sebuah jebakan baru, dan mereka sedang mempersiapkannya dengan sangat rapi, agar pada hari semuanya terbongkar, nama pertamalah yang akan terseret ke dalam lumpur. Ibu Ratna tidak lagi membicarakan soal pembayaran aneh itu padaku, belakangan aku baru tahu, orang pertama yang ia temui justru Ibu Larasati. Hari itu ia membawa salinan beberapa rekap pembayaran dan data stok gudang. Baru membaca beberapa baris, Ibu Larasati sudah mendorong kertas itu kembali. Kamu kasih saya ginian buat apa? Ibu Ratna berbisik. Saya hanya lihat uang keluar banyak tapi barang fisiknya tidak sepadan, Bu. Saya takut ada masalah, jadi saya lapor ke Ibu. Wajah Ibu Larasati menjadi dingin. Maksudmu anak saya, Dewi, tidak becus mengelola perusahaan? Saya tidak bilang begitu, Bu. Tidak bilang tapi bawa-bawa setumpuk kertas ke sini. Ibu Ratna terdiam. Ibu Larasati memang punya watak yang jelas. Siapapun yang menyentuh putrinya, entah benar atau salah, reaksi pertamanya adalah melindungi. Tapi berbeda dari biasanya, hari itu ia tidak membuang tumpukan kertas itu. Ia menyimpannya. Mungkin karena ia pernah mengelola keuangan bersama Pak Hartono sejak Sinar Tani Perkasa masih kecil. Melihat angka-angka itu, ia mungkin tidak paham teknis, tapi ia paham rasanya ketika uang keluar lebih cepat daripada barang masuk. Beberapa hari kemudian, ia memanggil Ibu Ratna. Ini pembayaran apa? Pembayaran suku cadang sesuai kontrak, Bu. Kenapa dibagi 3 kali dalam sebulan? Di kertasnya 3 kali pengiriman, Bu. Gudang terima barangnya lengkap? Ibu Ratna menjawab, saya tidak berani memastikan, Bu. Ibu Larasati terdiam. Itulah pertama kalinya ia tidak marah. Malam itu, setelah hampir semua orang pulang, ia berjalan ke area kantor di belakang gudang. Dari kejauhan, ia melihat Rizky berdiri bersama Agus di dekat ruang arsip. Ia bertanya, kalian berdua ngapain jam segini? Rizky tersenyum sangat wajar. Ini Bu, tadi Mbak Dewi minta tolong saya carikan beberapa kontrak lama. Ibu Larasati tidak berkata apa-apa. Keesokan paginya, ia bertanya pada putrinya, semalam kamu minta tolong Rizky ambil dokumen? Dewi yang sedang minum kopi menggeleng. Tidak,
Aku tidak minta apa-apa. Aku tidak ada di sana, tapi belakangan Ibu Larasati bercerita. Di momen itu, punggungnya terasa dingin. Ia tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata, "Oh, mungkin Ibu yang salah ingat." Di waktu yang hampir bersamaan, Pak Hartono terkena stroke ringan. Pagi itu, menjelang subuh, aku mendengar telepon dari rumah utama. Aku berlari ke sana dan melihat Bapak duduk bersandar di kepala ranjang, mulutnya sedikit mencong, tangan kanannya lemas. Aku tidak menunggu siapapun berdebat. "Bu, siapkan surat-suratnya. Budi antar Bapak ke rumah sakit." Ibu Larasati panik. "Perlu panggil Dewi? Ibu telepon saja nanti. Sekarang kita berangkat dulu." Aku memapah Bapak keluar. Saat di tangga teras, kakinya tidak bisa menapak dengan stabil. Aku berjongkok. "Pak," naik ke punggung Budi. Suara Bapak lemah. "Bapak berat. Masih bisa bicara berarti bagus." "Naik, Pak." Aku menggendongnya sampai ke mobil. Untungnya kami cepat. Dokter bilang kondisinya belum terlalu parah, tapi harus dipantau ketat dan fisioterapi. Hari-hari pertama, aku membagi waktuku. Pagi ke perusahaan menyelesaikan urusan mesin, sore ke rumah sakit, malam jika Bapak sulit tidur, aku akan tinggal. Suatu kali, lewat jam 2 pagi, aku baru terlelap di kursi koridor. Saat terbangun, aku merasakan ada selimut tipis di tubuhku. Ibu Larasati duduk tidak jauh dari sana. Aku bertanya, "Ibu belum tidur?" Ia menjawab, "Ibu sudah tua, tidurnya tidak bisa nyenyak." Aku bangkit, "Ibu pulang saja istirahat, malam ini biar Budi yang jaga." Ia menatapku beberapa detik, lalu berkata, "Kamu kan juga masih ada pekerjaan. Pekerjaan bisa besok pagi, Bu." Ia berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Belakangan aku baru paham, justru malam-malam di rumah sakit itulah, saat dimana ia mulai mengubah cara pandangnya tentangku. Bukan karena satu kalimat, tapi karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri sesuatu yang selama ini tidak pernah mau ia lihat. Dewi datang menjenguk ayahnya, tapi setiap kali datang ia selalu sibuk. Teleponnya berdering terus, entah dari klien atau dari Rizky. Suatu kali, saat Pak Hartono baru akan bicara, Dewi sudah berdiri. "Bapak istirahat ya, Dewi harus ketemu mitra bisnis." Ibu Larasati bertanya, "Jam segini masih ketemu orang?" Dewi menjawab, "Urusan perusahaan, Ibu tidak akan mengerti." Kalimat itu membuat ibunya terdiam. Sore yang lain, Ibu Larasati tidak sengaja mendengar Dewi berbicara di telepon di koridor. Suara putrinya tidak keras, tapi cukup jelas. "Kalau tidak ada dia, tim mesin memang kacau. Tapi urusan kami berdua sebagai suami istri sudah lama capek." Ibu Larasati berdiri di balik pintu, tidak keluar. Malam itu, saat aku membawa bubur untuk Pak Hartono, ia menatapku sangat lama. Aku bertanya, "Ada apa, Bu?" Ia menggeleng. "Tidak ada apa-apa." Lalu ia membungkuk membuka kotak bubur, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Kamu sudah makan?" Aku sedikit terkejut. "Iya, Bu, nanti terus." "Duduk, makan sekarang." Itu hanya kalimat yang sangat sederhana. Tapi setelah lebih dari 10 tahun menjadi menantu, aku sadar, ini pertama kalinya ia menanyakan apakah aku sudah makan dengan nada yang tulus. Ketika kondisi Pak Hartono lebih stabil, Ibu Larasati menceritakan soal dokumen mencurigakan, Rizky, dan Agus. Bapak berbaring diam cukup lama, lalu berkata, "Panggil Bahtiar." Bahtiar yang ia maksud adalah pengacara bernama lengkap Bahtiar Siregar, teman lama yang sudah dikenalnya bertahun-tahun. Pertemuan itu diadakan diam-diam di rumah. Pak Bahtiar melihat salinan-salinan berkas itu lalu berkata, "Saat ini baru ada indikasi. Jangan konfrontasi siapapun." Ibu Larasati tidak sabar. "Kalau ada yang mengambil uang perusahaan, ya harus ditanya dong." Pak Bahtiar menggeleng. Menanya saat bukti belum cukup hanya ada dua kemungkinan. Orang yang tidak bersalah merasa terzalimi, atau orang yang bersalah jadi tahu cara menghapus jejak. Pak Hartono bertanya, "Jadi harus bagaimana?" "Simpan semua salinannya, periksa aliran dana, cocokkan dengan stok gudang dan kontrak-kontrak besar. Yang terpenting, jangan sampai orang yang kita curigai tahu." Ibu Larasati bertanya dengan sangat pelan, "Bagaimana dengan Budi?" Pak Bahtiar menatapnya. "Budi bisa jadi namanya sedang dimanfaatkan, tapi kita juga tidak boleh menyimpulkan berdasarkan perasaan." Ibu Larasati terdiam. Dirinya, yang dulu takut aku mengincar harta keluarga istrinya, kini justru menjadi orang pertama yang bertanya apakah ada orang yang sedang menggunakan namaku untuk menutupi sesuatu. Hidup memang sulit ditebak. Ada orang yang berada di sampingmu selama belasan tahun tapi tidak mau melihatmu dengan jernih. Sampai saat ia mau melihat, terkadang kebenarannya sudah berjalan jauh lebih rumit. Bulan September 2021, aku sedang berdiri di tengah bengkel ketika teleponku berdering terus-menerus. "Rina." Begitu kuangkat, aku mendengar napasnya yang terengah-engah. "Mas Budi, Ibu baru saja masuk UGD." Aku menggenggam teleponku erat-erat.
Jantungnya lagi? Iya, dokter sedang memantaunya. Ibu sudah sadar, tapi lemah sekali. Aku bertanya bertubi-tubi. Ibu bisa bicara? Trina terdiam beberapa detik, lalu menjawab, jangan telepon sekarang mas. Ibu baru saja tidur, aku membelakangi para montir, berjalan ke belakang gudang. Rin, adikku tidak langsung menjawab ya. Sesaat kemudian, ia baru berkata, kalau mas mau pulang, pulanglah. Aku tidak mau nanti mas duduk menyesali diri sendiri lagi. Kalimat itu seperti gunting yang memutus tali yang selama ini kuikatkan sendiri di kakiku. Aku langsung naik ke kantor mencari Dewi. Ia sedang melihat kontrak bersama 2 staf. Aku berkata, aku perlu bicara. Dewi melihat raut wajahku lalu menyuruh stafnya keluar. Aku langsung berkata, ibuku baru masuk UGD. Besok pagi aku pulang ke Indramayu. Dewi tertegun. Hanya beberapa detik, aku sempat berharap ia akan bertanya bagaimana keadaan ibuku, tapi kalimat pertamanya adalah, mesin nomor 4 sedang menunggu suku cadang. 2 hari lagi ada jadwal pengiriman untuk klien di Cilamaya. Mas pergi, siapa yang tangani? Aku menatap istriku. Dewi, ibuku sedang di rumah sakit. Aku tahu, tapi kita harus atur pekerjaan. Nanti saja diatur. Ia mengerutkan kening. Mas ngomongnya gampang sekali. Mas pergi, seluruh tim kacau. Aku merendahkan suara. Malam ini aku akan serah terima pekerjaan ke Pak Ujang. Pak Ujang tidak hafal semua jadwal. Dia sudah bekerja denganku lebih dari 10 tahun. Dewi berdiri. Tapi kan sudah ada Rina di sana. Aku terdiam. Kalimat itu lagi. Bertahun-tahun lalu, karena kalimat itulah aku tidak segera pulang saat ibu pertama kali masuk rumah sakit. Aku bertanya, kalau sudah ada Rina, apa aku tidak perlu jadi anak lagi? Aku tidak bilang begitu. Tapi setiap kali ibuku ada apa-apa, orang pertama yang kamu sebut selalu Rina. Dewi mulai kehilangan kesabaran. Jadi mas mau aku bilang apa? Aku suruh mas tinggalkan semuanya dan pergi, begitu? Aku tidak butuh izinmu. Ruangan itu menjadi sunyi. Mungkin kami berdua sama-sama terkejut dengan kalimat itu. Dewi menatapku. Mas bicara apa sama aku? Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku marah sampai tanganku gemetar. Aku menggebrak meja, bukan untuk menakutinya, tapi karena jika tidak, aku takut akan menelan semuanya lagi seperti biasanya. Dewi, aku ini suamimu, bukan orang yang menandatangani kontrak jual putus dengan keluargamu. Matanya melotot. Mas jangan berlebihan. Sejak kita menikah, apa pernah kamu berinisiatif menelepon dan bertanya kabar ibuku? Mas sekarang mengungkit-ungkit masa lalu? Bukan mengungkit, hanya baru sadar. Kalimat itu membuat Dewi terpaku. Tepat di saat itu, pintu ruangan terbuka. Ibu Larasati masuk. Aku tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di luar. Dewi langsung berkata, Ma, bilangin sama dia. Perusahaan lagi sibuk begini, dia malah mau pulang. Ibu Larasati menatap putrinya. Biarkan suamimu pulang. Dewi terkejut. Ma, Ibu Larasati mengucapkan setiap kata dengan jelas. Ibunya sakit, dia pulang menengok ibunya. Apa yang salah? Dewi mengerutkan kening. Tapi perusahaan, ibunya memotong. Perusahaan kalau ditinggal satu orang harus belajar untuk tetap berjalan. Atau kamu mau menahan orang di sini lalu menganggap itu sudah jadi kewajibannya seumur hidup? Dewi tidak percaya. Mungkin aku juga. Ibu Larasati menatap putrinya. Suaranya lebih berat, jadi orang kalau sudah lupa daratan, jadi direktur setinggi, apapun juga cuma papan nama berjalan. Dewi menggigit bibir, semua orang sekarang menyalahkan aku. Ibunya berkata, tidak ada yang perlu menyalahkan, ada hal-hal yang dengan sendirinya sudah berada di tempat yang benar. Aku tidak menyela. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat Ibu Larasati membelaku. Tapi anehnya, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah. Malam itu aku menyerahkan pekerjaan pada Pak Ujang, memeriksa kembali semua jadwal, lalu pulang membereskan pakaian. Bagas saat itu berusia 12 tahun. Ia berdiri di pintu kamarku, melihatku berkemas. Ayah mau pulang ke tempat nenek? Iya. Nenek sakit parah ya? Aku berhenti berkemas. Nenek lebih lemah dari sebelumnya. Ia duduk di samping koper. Ayah pergi berapa hari? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagas menatapku. Ayah pulang. Nanti balik lagi kan? Pertanyaan seorang anak terkadang lebih menyakitkan dari ucapan orang dewasa. Aku berjongkok, menariknya mendekat. Ayah tidak tahu bagaimana urusan orang dewasa nanti. Wajahnya langsung berubah. Aku segera berkata, tapi ingat baik-baik, dimanapun ayah berada, ayah tetap ayahmu, ayah tidak akan tinggalin aku, kan? Tidak, aku menjawab tanpa berpikir. Itulah satu-satunya hal yang kuyakini saat itu. Pemirsa yang budiman, jika Anda berada di posisi saya, setelah bertahun-tahun bersabar, akankah Anda tetap tinggal atau memilih pergi? Jika Anda merasa cerita ini bermakna,
Silakan tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Dengarkanlah sampai akhir. Karena apa yang kubawa pulang dari rumah istriku setelah perjalanan ini sama sekali berbeda dari yang kubayangkan. Malam itu aku nyaris tidak bisa tidur. Di luar, angin berdesir di antara pepohonan. Aku duduk sendirian, menatap rumah yang telah kutempati selama hampir 15 tahun. Dulu kukira meninggalkan tempat ini adalah hal yang mustahil. Tapi ketika ibuku terbaring di rumah sakit, anakku mulai takut kehilangan ayahnya, dan istriku masih saja bertanya siapa yang akan mengurus mesin. Aku tiba-tiba mengerti satu hal yang menyedihkan. Ada tempat-tempat di mana kita tinggal terlalu lama, sampai orang-orang di sana lupa bahwa kita juga punya hak untuk pergi. Keesokan paginya, aku bangun saat langit belum terang. Koperku sudah di dekat pintu. Isinya tidak banyak, beberapa setel pakaian, sedikit dokumen pribadi, dan obat-obatan yang selalu ibu pesankan untuk dibawa. Dewi tidak turun untuk mengantar. Saat aku menarik koper keluar, ponselku menerima pesan darinya. Nanti kalau sudah tenang, kita bicara. Aku membacanya, lalu mematikan layar. Aku tidak tahu siapa sebenarnya yang perlu menenangkan diri. Pak Hartono masih lemah, harus berlatih berjalan selangkah demi selangkah, jadi tidak bisa keluar. Aku berpamitan padanya. Ia menggenggam tanganku. Urus ibumu, urusan di sini, nanti saja. Aku mengangguk. Bapak jaga kesehatan. Ia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya hanya mengeratkan genggamannya. Sampai di halaman, aku melihat Ibu Larasati berdiri di samping mobil perusahaan. Ia berkata, naik. Ibu antar ke terminal. Aku sedikit terkejut, tidak usah Bu. Saya bisa panggil ojek online, naik ya naik. Pagi-pagi jangan bikin ibu berdebat, suaranya masih sekaku biasanya. Aku memasukkan koper ke bagasi dan melihat sebuah peti besi tua sudah ada di sana. Panjangnya lebih dari setengah meter, cat hijaunya sudah mengelupas, sudutnya sedikit penyok. Aku langsung mengenalinya. Itu peti perkakas tua milik Pak Hartono dari zaman Sinar Tani Perkasa belum menjadi perusahaan. Aku bertanya, ini mau dibawa kemana, Bu? Untukmu. Aku menoleh. Untuk saya, Ibu Larasati menutup bagasi. Di dalamnya ada beberapa barang lama dan oleh-oleh dari ibu untuk besan, bawa pulang. Aku tersenyum canggung. Oleh-oleh apa kok berat sekali? Punya tangan kan? Angkat saja. Banyak tanya. Aku langsung diam. Memang benar-benar Ibu Larasati. Selama perjalanan, ia nyaris tidak bicara. Mobil melewati jalan-jalan yang akrab, hamparan sawah yang tak terhitung berapa kali telah kulewati. Aku ingat betul. Di salah satu petak itu aku pernah terbaring sampai jam 2 pagi hanya untuk menyelesaikan perbaikan mesin klien. Aku menatap keluar jendela dan merasa belasan tahun berlalu begitu cepat. Dulu saat datang ke sini, usiaku belum 30. Sekarang, rambut di pelipisku sudah ada beberapa helai uban. Sesampainya di terminal, sopir membantu menurunkan peti besi itu ke ruang bagasi bus. Aku menoleh pada Ibu Larasati. Ibu pulang saja. Saya bisa urus sendiri. Ibu Larasati tidak langsung pergi. Ia berdiri di hadapanku, kedua tangannya saling menggenggam. Aku belum pernah melihatnya segugup ini. Sesaat kemudian ia berkata, kali ini pulang, menetaplah di sana. Aku merasa salah dengar. Ibu bilang apa? Ia menatapku lurus. Pulang ke Indramayu, menetap di sana. Jangan kembali lagi ke sini untuk jadi pegawai di rumah ini. Aku berdiri mematung. Beberapa detik kemudian aku baru bisa bertanya, ini kemauan Bapak atau Ibu? Ia menjawab, ini kemauan orang yang sudah cukup melihat. Aku merasa dadaku seperti diremas. Belasan tahun, kukira aku sudah menjadi bagian dari keluarga. Meskipun sering bertengkar dengan Dewi, meskipun Ibu Larasati pernah bicara menyakitkan, aku masih percaya aku punya tempat di sini. Tapi pagi itu, yang kuterima adalah sebuah peti besi tua dan perintah untuk tidak kembali. Aku tertawa getir. Baik Bu, saya mengerti. Ibu Larasati langsung berkata, kamu tidak mengerti. Aku menatapnya. Lalu ibu mau saya mengerti bagaimana? Matanya memerah dengan cepat, tapi suaranya tetap dingin. Nanti juga kamu akan mengerti. Aku tidak bertanya lagi. Ada saat-saat di mana manusia terlalu sakit untuk mau mendengar lebih banyak. Aku menunduk. Terima kasih Bapak dan Ibu, untuk selama ini. Ia memalingkan wajah. Aku mengambil tasku dan berjalan menuju bus. Dari belakang, ia memanggil, Budi. Aku menoleh. Ia hanya berkata, jaga ibumu. Aku mengangguk, lalu naik ke bus. Saat bus mulai berjalan, aku melihat keluar jendela. Ibu Larasati masih berdiri di sana. Wanita yang dulu menentangku menikahi putrinya, yang pernah meremehkanku karena tidak punya apa-apa, kini justru orang yang mengantarku pergi dari rumah itu. Aku tidak tahu harus marah atau sedih. Yang ku tahu, hatiku hampa.
Setelah berjalan lebih dari 1 jam, Bagas menelepon. Begitu kuangkat, aku mendengar suara anakku yang serak menahan tangis. Ayah sudah pergi? Iya, kata ibu, ayah pulang jenguk nenek. Betul. Kalau begitu, kenapa Nenek Larasati bilang ayah belum tentu kembali? Aku memejamkan mata. Aku tidak mau anak berumur 12 tahun menanggung beban orang dewasa. Kamu fokus belajar saja. Urusan ayah dan ibu, biar kami yang selesaikan. Bagas menangis. Ayah jangan tinggalin aku. Aku memalingkan wajah ke jendela agar penumpang di sebelah tidak melihat mataku yang memerah. Ayah sudah bilang, ayah tidak akan meninggalkanmu. Beneran ya? Beneran. Ayah janji. Ayah janji. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam lama. Orang sering bilang laki-laki bisa tahan susah, tahan miskin, tahan dihina. Aku tidak tahu bagaimana dengan orang lain, tapi saat itu, yang paling menyakitkanku bukanlah ucapan ibu mertuaku, melainkan suara anakku yang bertanya apakah ayahnya akan meninggalkannya. Aku melihat ke ruang bagasi di bawah. Tempat peti besi tua itu berada bersama koperku. Kupikir isinya mungkin hanya beberapa perkakas, oleh-oleh kampung, mungkin sedikit kue yang Ibu Larasati kirimkan untuk ibuku. Aku bahkan sempat menertawakan diri sendiri. Hampir 15 tahun jadi menantu, di hari kepergianku aku membawa pulang sebuah peti tua. Cocok sekali dengan nasib seorang montir. Tapi aku sama sekali tidak tahu, di dasar peti itu bukan hanya ada uang. Di sana juga ada permintaan maaf yang tidak pernah kuduga akan kuterima. Dan sebuah rahasia yang cukup besar untuk menyeret sinar tani perkasa ke dalam badai yang tak seorang pun bisa menghindar. Sesampainya di Indramayu, aku tidak langsung membawa peti besi itu ke rumah. Aku menitipkannya pada Rina, lalu langsung ke rumah sakit. Ibu terbaring di ruang perawatan, jauh lebih kurus dari sebelumnya. Rambutnya memutih, dan di tangannya yang tergeletak di atas selimut, urat-uratnya tampak menonjol. Begitu melihatku, ia terkejut. Kok cepat sekali pulangnya? Aku menarik kursi dan duduk, kalau aku lebih lambat lagi, nanti Rina panggil orang buat gotong aku pulang. Rina yang berdiri di samping melotot, masih bisa bercanda. Ibu menatapku lama, lalu bertanya, kali ini tinggal berapa hari? Aku terdiam sejenak, aku belum beli tiket kembali. Ibu sedikit mengerutkan kening. Pekerjaanmu bagaimana? Nanti saja dipikirkan. Ia tidak bertanya lebih lanjut, tapi aku tahu ibu sadar ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak menceritakannya. Orang yang sedang terbaring sakit tidak perlu menanggung beban pernikahan anaknya yang diambang kehancuran. 3 hari kemudian, ibu diizinkan pulang untuk beristirahat dan kontrol rutin. Aku nyaris berada di sisinya sepanjang hari. Pagi memasak bubur, siang memberinya obat, sore memperbaiki atap yang bocor. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selama ini kupikir bisa kulakukan kapan saja. Rina melihatku memanjat tangga dan berkata, "Mas pulang mau merawat ibu atau merusak rumah?" Aku melihat ke bawah. Lagi memperbaiki. Tadi aku lihat Mas menjatuhkan 3 genteng. Kerugian masih dalam batas wajar. Rina tertawa. Sudah lama sekali aku tidak mendengar tawa di rumah tua ini tanpa merasa sedang terburu-buru. Peti besi itu tergeletak di gudang kecil di belakang. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Sampai suatu sore, gerobak di rumah bautnya kendor. Rina masuk mencari perkakas lalu berteriak, "Mas Budi." Aku sedang mencuci piring. Mendengar suaranya, kukira ada apa dengan ibu, jadi aku berlari keluar. "Kenapa?" Rina berjongkok di depan peti itu. "Ini bukanya bagaimana?" "Kuncinya kan di depan." "Sudah kubuka, tapi dasar petinya aneh." Aku membungkuk melihatnya. Di bagian atas memang hanya ada beberapa perkakas tua, kunci pas, kunci Inggris, tang, sekotak baut, dan beberapa lap mesin. Rina mengetuk dasarnya. Suaranya terdengar lebih padat dari biasanya. Aku mengambil obeng dan mencongkel sedikit bagian pinggirnya. Sebuah lempengan baja tipis terangkat. Kami berdua terpaku. Di bawahnya, ada bungkusan-bungkusan yang terbungkus rapat dalam kantong kedap air. Aku membuka satu bungkusan. Uang tunai, gepokan-gepokan yang diikat rapi. Rina mundur selangkah. Mas ngapain?" Aku menoleh. "Aku ngapain bagaimana? Uangnya dari mana?" "Dari peti yang dikirim Ibu Larasati." Rina menatapku seolah aku baru saja bilang ada pohon uang tumbuh di dapur. Kami berdua memeriksa lebih lanjut. Total ada 350 juta uang tunai, 500 gram emas batangan, dan sebuah map berisi dokumen. Tanganku terasa dingin. Aku tidak senang, aku takut. Harta sebanyak itu bukan sesuatu yang orang tidak sengaja masukkan ke dalam peti perkakas. Aku menutup pintu gudang. Rina bertanya, "Mas sudah telepon Mbak Dewi?" "Belum, telepon sekarang." Aku menggeleng. "Jangan." Aku membuka map dokumen. Di dalamnya ada 2 amplop surat, setumpuk dokumen, dan sebuah kartu nama pengacara, Bahtiar Siregar.
Aku langsung menelepon nomor itu. Di ujung sana, terdengar suara seorang pria. Halo, selamat siang. Saya Budi Santoso. Pak Bahtiar terdiam sejenak, lalu bertanya. Anda sudah membuka petinya? Anda belum menggunakan apapun, kan? Belum. Tidak satu rupiah pun. Tolong jaga kondisinya, foto, dan buat daftar isinya bersama seorang saksi. Besok saya akan jelaskan secara detail. Aku bertanya, Bapak tahu soal ini? Tahu. Kalau begitu, tolong jelaskan pada saya. Ini apa? Beliau menjawab dengan sangat pelan. Itu adalah harta hibah yang disiapkan Pak Hartono dan Ibu Larasati khusus untuk Anda. Yang di dalam peti itu baru sebagian. Aku tertegun. Masih ada lagi? Ada dokumen untuk dana sebesar 2,5 miliar yang akan ditransfer setelah proses administrasi selesai. Sumber dananya sudah disiapkan dari aset pribadi mereka, dan ada bukti legalnya. Aku terduduk di kursi kayu. Rina berdiri di sampingku, wajahnya masih pucat. Aku bertanya, kenapa mereka melakukan ini? Pak Bahtiar menjawab, untuk pertanyaan itu, sebaiknya Anda baca dulu suratnya. Aku menutup telepon lalu membuka surat dari Pak Hartono. Tulisannya gemetar, mungkin sisa dari stroke. Bapak menulis bahwa selama ini ia tahu aku banyak berkorban, tapi ia selalu berpikir jika aku sedikit mengalah, rumah akan damai. Ia pernah percaya, asalkan semua bisa hidup rukun, siapa yang berkorban lebih banyak tidak jadi masalah. Di akhir surat, Bapak menulis, Bapak salah karena terus meminta orang baik untuk bersabar, hanya karena orang baik biasanya paling jarang membuat masalah. Aku harus berhenti membaca cukup lama. Surat kedua dari Ibu Larasati. Tulisannya lebih lugas. Ia mengakui pernah menganggapku beruntung karena menikahi putri dari keluarga berada. Ia pernah merasa aku tinggal di Karawang karena mengincar bisnis keluarga istri. Lalu ia menulis, Ibu tidak minta kamu melupakan kata-kata Ibu yang dulu. Ibu hanya ingin kamu mengerti, kali ini Ibu menyuruhmu pergi karena kalau Ibu jujur, kamu pasti akan tetap tinggal. Ibu tidak mau kebaikan hatimu terus menjadi tali yang diikatkan orang lain di lehermu. Aku melipat surat itu. Rina duduk di hadapanku. Mas nangis? Aku menyeka wajah. Debu. Dia melihat sekeliling ruangan yang tertutup. Debunya tebal sekali ya. Aku tertawa, tapi air mataku justru mengalir. Di dalam map itu juga ada sebuah flash disk kecil dan secari kertas bertuliskan tangan. Ada kejanggalan dalam dokumen Sinar Tani Perkasa. Jika terjadi sesuatu di perusahaan, jangan menjelaskan apapun, jangan menemui siapapun. Hubungi Pak Bahtiar terlebih dahulu, aku memegang kertas itu lama sekali. Sejak meninggalkan Karawang, aku selalu berpikir aku adalah orang yang terusir. Baru saat itu aku sadar. Mungkin Ibu Larasati sedang berusaha mendorongku keluar dari tempat yang akan runtuh. Aku menatap peti besi tua itu. Ia telah menemaniku lebih dari 500 kilometer. Di luarnya ada kunci pas, obeng, barang-barang tak berharga. Di bawahnya, ada harta yang cukup untuk mengubah hidup seseorang. Tapi yang membuatku tidak bisa tidur malam itu bukanlah uang atau emas, melainkan pertanyaan yang terus berulang di kepalaku. Jika Sinar Tani Perkasa benar-benar sedang bermasalah, kenapa ada orang yang harus menggunakan namaku? Setelah berbicara dengan Pak Bahtiar, aku melakukan semua yang ia perintahkan. Uang tunai dan emas diinventarisir dengan saksi. Dokumen hibah diperiksa satu persatu, sumber dananya, dan proses penyerahannya. Dana transfer sebesar 2,5 miliar hanya akan diproses setelah semua dokumen rampung. Aku tidak merasa menjadi kaya, setidaknya belum. Di kepalaku masih terbayang wajah ibu di ranjang rumah sakit, suara tangis Bagas di telepon, dan secari kertas peringatan di dalam map. Aku bertanya pada Pak Bahtiar, Bapak tahu secara spesifik apa yang terjadi di Sinar Tani Perkasa? Beliau menjawab, belum cukup untuk dibicarakan. Anda fokus saja merawat ibu dan simpan semua data pribadi, jadwal kerja lama, jika masih ada. Bapak pikir saya bisa terseret? Saya pikir orang yang berhati-hati sebaiknya bersiap sebelum diseret. Jawaban itu membuatku semakin cemas. Belum sampai sebulan, apa yang kutakutkan terjadi? Pagi itu, saat aku sedang mengantar ibu kontrol, ponselku bergetar. Dewi, aku menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. Halo. Di ujung sana, tidak ada sapaan atau basa-basi. Dewi langsung berkata, Mas pegang uang atau dokumen perusahaan? Aku berhenti di tengah koridor rumah sakit. Kamu tanya apa barusan? Sinar Tani Perkasa sedang audit. Banyak pembayaran yang tidak cocok dengan stok barang. Kalau begitu, periksa orang yang terima barang, yang keluarkan, dan yang menyetujui. Suara Dewi menegang. Ada dokumen dengan tanda tangan Mas Budi. Aku terdiam. Meskipun aku sudah melihat satu berkas aneh sebelumnya, mendengar istriku sendiri yang mengatakannya tetap membuatku merinding. Aku bertanya, berapa jumlahnya? Belum final.
Perkiraan awal lebih dari 4 miliar. Aku bersandar ke dinding. Dewi melanjutkan, jawab aku Mas, kamu ambil sesuatu? Aku memejamkan mata. Dewi, dengar. Kamu jadi istriku hampir 15 tahun. Apa kamu benar-benar berpikir aku orang seperti itu? Dia terdiam beberapa detik. Aku hanya mau dengar penjelasanmu. Aku tertawa getir. Orang yang percaya padamu akan bertanya untuk mengerti. Orang yang sudah curiga akan memintamu menjelaskan untuk menyelamatkan dirinya. Mas, jangan memutarbalikkan fakta. Aku sedang berdiri di rumah sakit bersama ibuku. Aku tidak sedang memutarbalikkan apapun. Dewi merendahkan suaranya. Mas Budi, ini masalah serius. Aku tahu. Begitu kukatakan, aku baru sadar. Ini pertama kalinya aku menggunakan aku pada istriku. Di seberang sana juga hening. Aku melanjutkan, kamu periksa saja sesuai prosedur. Jangan telepon aku hanya untuk menanyakan sesuatu yang di dalam hatimu sendiri sudah punya separuh jawabannya. Aku menutup telepon. 2 hari kemudian, Pak Bahtiar mengirimiku informasi baru. Rizky telah menyerahkan beberapa set dokumen dengan tanda tangan atas namaku. Agus dalam pemeriksaan internal bersaksi bahwa suku cadang dikirim langsung ke tim mesin atas arahan teknis. Mendengar itu, aku hanya bertanya, Agus benar-benar bilang begitu? Informasi yang saya terima seperti itu. Orang itu pernah berdiri di depanku, bilang tidak ingat dokumennya dari mana. Pak Bahtiar berkata, Anda jangan menghubungi siapapun di sana. Semakin emosi, semakin harus diam. Aku tertawa. Diam itu lebih susah daripada memperbaiki mesin. Beliau menjawab, tapi saat ini lebih dibutuhkan. Kabar burung menyebar cepat. Seorang kenalan lama menelepon, bertanya basa-basi. Budi, dengar-dengar kamu sudah tidak di Sinar Tani Perkasa lagi ya? Iya, kenapa memangnya? Orang itu ragu-ragu. Aku dengar katanya kamu bawa lari uang ke kampung. Seluruh tubuhku terasa dingin. Dengar dari siapa? Ah, aku cuma tanya saja. Aku menutup telepon. Dari sekadar obrolan di kalangan mitra bisnis, cerita itu sampai ke kampung. Suatu sore, saat ibu sedang duduk di teras, seorang tetangga mampir dan tanpa sengaja bertanya, dengar-dengar Budi ada masalah ya di perantauan? Aku melangkah keluar dari dalam rumah. Ibu tetangga itu sadar salah bicara, lalu tersenyum canggung dan pamit. Malam itu, ibu memanggilku. Kalau ada masalah, cerita yang jujur. Aku duduk. Budi dituduh terlibat masalah uang di perusahaan. Bu, wajah ibu memucat. Kamu melakukannya. Aku menatapnya. Ibu juga bertanya begitu? Ibu Wati langsung menggeleng. Bukan. Treka. Treka. Aku menunduk. Budi tidak melakukannya. Ibu mengangguk. Kalau begitu, hadapi dan bereskan. Hanya satu kalimat itu, tidak ada pertanyaan lebih lanjut, tidak ada keraguan. Aku tiba-tiba merasa mataku perih. Ibuku, yang seumur hidup tidak tahu apa itu kontrak, dokumen, atau cara kerja perusahaan, justru lebih cepat percaya padaku daripada wanita yang telah hidup bersamaku selama hampir 15 tahun. Malamnya, Rina membawakan teh ke kamarku. Ia bertanya, Mas mau kembali ke Karawang? Iya, harus. Cepat sekali, harus cepat. Rina menatapku lekat. Karena Mbak Dewi? Aku menggeleng. Bukan. Lalu karena apa? Aku menjawab, karena Bagas. Rina terdiam. Aku melihat ke halaman yang gelap. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh dengan cerita bahwa ayahnya seorang pencuri yang melarikan diri. Rina duduk di sampingku. Mas takut? Takut, aku tersenyum getir. Kalau mesin rusak, aku tahu harus mulai dari mana. Tapi masalah ini, aku tidak tahu siapa yang telah menempatkanku di dalamnya dan sejak kapan. Keesokan harinya, Pak Bahtiar datang ke Indramayu. Ia memeriksa kembali seluruh dokumen hibah, memastikan waktu, sumber dana, dan proses penyerahannya. Ia berkata, aset ini terpisah dari Sinar Tani Perkasa, tapi opini publik tidak akan membaca dokumen sebelum bicara. Aku menjawab, saya tidak butuh menang melawan opini publik. Saya butuh kebenaran. Ia menatapku, kalau begitu, bersiaplah untuk kembali. Aku masuk ke kamar berpamitan pada ibu. Ibu Wati bertanya, kapan berangkat? Besok. Kapan pulang? Aku tersenyum. Budi tidak berani janji. Ibu menggenggam tanganku. Dulu kamu memilih tinggal karena takut pekerjaan kacau. Kali ini kamu pergi demi harga dirimu. Ibu tidak akan menahanmu. Keesokan paginya, aku menarik koperku ke pintu. Berbeda dengan saat aku meninggalkan Karawang. Kali ini, aku tahu persis untuk apa aku kembali. Bukan untuk merebut kembali istri, bukan untuk memperebutkan harta, bukan untuk memohon kepercayaan siapapun. Aku kembali untuk mengambil nama Budi Santoso dari lembaran-lembaran kertas yang telah ditandatangani orang lain atas namaku. Aku kembali ke Karawang pada suatu sore yang mendung. Saat mobil melewati jalanan yang akrab menuju Sinar Tani Perkasa, jantungku berdebar lebih kencang. Pak Bahtiar yang duduk di samping bertanya,
Anda mau pulang ke rumah dulu? Aku melihat keluar jendela. Tidak. Lalu kemana? Cari penginapan. Beliau menatapku sejenak, lalu mengangguk. Aku menyewa sebuah kamar sederhana beberapa kilometer dari sinar tani perkasa. Untuk pertama kalinya dalam hampir 15 tahun, aku kembali ke tanah ini tanpa memiliki kunci untuk membuka pintu manapun. Kabar kepulanganku sampai ke telinga Bagas dengan cepat. Sore itu, aku baru saja meletakkan tasku ketika terdengar ketukan pintu yang tergesa-gesa. Saat kubuka, anakku berdiri di hadapanku. Ia lebih tinggi dari terakhir kali kulihat, tapi wajahnya masih kekanak-kanakan. Ayah, ia berlari dan memelukku erat. Aku mendekapnya. Kamu kesini sama siapa? Aku minta antar sama sopir. Yah, aku menariknya dan menatapnya. Ibu tahu? Bagas menggeleng. Aku dengar dari Nenek Larasati katanya ayah pulang, jadi aku langsung ke sini. Aku menghela napas. Lain kali harus bilang ibu. Dia menunduk. Aku takut ibu tidak kasih izin. Aku mengusap rambutnya. Masalah ayah dan ibu tidak boleh membuatmu jadi orang yang harus berbohong. Bagas duduk bersamaku hampir 1 jam sebelum akhirnya mau pulang. Sebelum pergi, ia bertanya, ayah akan lama di sini? Aku menjawab, ayah akan di sini sampai semuanya jelas. Lalu ayah akan kembali ke Indramayu. Aku melihatnya, ayah belum tahu. Ia tidak bertanya lagi. Malam itu, Dewi datang. Begitu masuk ke kamar, ia melihat sekeliling lalu bertanya, Mas pulang tapi tidak ke rumah? Aku sedang menuang air, tanganku berhenti. Aku bertanya, rumah yang mana? Dewi terdiam. Aku meletakkan gelas di meja. Kamu kesini ada perlu apa? Suaranya lebih pelan. Bapak dan ibu mau bertemu mas. Besok aku ke sana. Mas Budi. Aku menatapnya. Dewi terdiam beberapa detik, lalu berkata, aku tidak menyangka mas akan benar-benar tinggal di luar. Aku menjawab, banyak hal yang dulu juga tidak kusangka akan terjadi. Dia memalingkan wajah. Aku tidak mau bertengkar. Sudah malam, pulanglah. Keesokan paginya, aku bersama Pak Bahtiar menemui Pak Hartono dan Ibu Larasati. Pak Hartono masih sulit berjalan. Aku menyapanya, Bapak. Beliau mengangguk, matanya memerah. Ibu Larasati duduk di hadapanku. Setelah hening cukup lama, ia baru berkata, Ibu harus ceritakan semuanya. Aku tidak bertanya. Ia mulai bercerita dari saat Ibu Ratna membawa rekap pembayaran, saat ia memergoki Rizky dan Agus di dekat ruang arsip, hingga saat mereka diam-diam meminta bantuan Pak Bahtiar. Setelah selesai, aku bertanya, Ibu sudah curiga sebelum aku pulang ke Indramayu? Iya, kalau begitu kenapa tidak bilang? Ibu Larasati menatapku, kalau Ibu bilang, apa kamu akan pergi? Aku terdiam. Ibu tersenyum sedih. Kamu tidak akan pergi. Sifatmu, Ibu tahu. Aku bertanya, Ibu curiga pada Rizky? Curiga. Tapi Pak Bahtiar bilang curiga bukan bukti. Pak Bahtiar yang duduk di samping menimpali. Betul. Saat itu belum bisa disimpulkan siapa pelakunya. Sore itu, Ibu Ratna membawa setumpuk dokumen salinan. Ia meletakkannya di meja. Ini pos-pos pembayaran yang menurut saya paling aneh. Aku membuka lembar demi lembar. Ada kontrak yang pembayarannya dipecah-pecah. Ada pengadaan barang dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan ada email yang mendesak pencairan dana meskipun berita acara pengecekan barang belum lengkap. Ibu Ratna berkata, saya tidak berani bilang semuanya palsu. Tapi uang keluar sangat cepat sementara stok di gudang tidak bertambah sepadan. Pak Ujang juga diundang. Begitu melihatku, ia menepuk pundakku. Jujur saja mas. Beberapa bulan ini bengkel kacau sekali. Aku bertanya. Bapak ingat kiriman pompa hidrolik ini? Ia melihat kode barangnya lalu menggeleng. Tidak pernah lihat. Di kertas ini tertulis sudah diserahkan ke tim Bapak. Pak Ujang mengerutkan kening. Diserahkan bagaimana kalau saya tidak tahu? Kami terus mencocokkan sampai pada satu kode suku cadang. Aku berhenti. Aku bertanya, perusahaan kita pernah punya mesin tipe ini? Pak Ujang melihatnya, lalu tertawa kering, paling di dalam mimpi. Aku menoleh pada Pak Bahtiar. Ini suku cadang untuk mesin yang tidak dimiliki sinar tani perkasa. Pak Bahtiar berkata, catat ini secara terpisah. Semakin diperiksa, detail-detail semakin terungkap. Beberapa tanggal di berita acara yang bertanda tangan namaku dicocokkan dengan jadwal kerjaku. Tanggal 8 Januari, aku sedang di Batu Jaya. Tanggal 22 April, aku bersama 3 montir ke Cilamaya. Tanggal 11 Juni, aku menangani kerusakan darurat di tempat klien dari pagi sampai malam. Foto di grup kerja, catatan perjalanan mobil, log mesin, dan konfirmasi dari klien, semuanya masih ada. Aku melihat tumpukan kertas di hadapanku. Satu persatu, tidak ada yang cukup kuat untuk menolongku. Tapi ketika disatukan, mereka mulai berbicara dengan satu suara yang sama, aku tidak mungkin berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan.
Aku mengambil 3 lembar berita acara dengan tanda tangan palsu, meletakkannya berdampingan. Setelah mengamatinya, aku berkata, Pak Bahtiar, lihat ini. Beliau membungkuk. Aku menunjuk bagian akhir dari nama Budi. Tiga-tiganya sama, bahkan di bagian yang salah. Maksud Anda, tanda tangan asli saya setiap kali bisa sedikit berbeda. Tapi di 3 lembar ini, tarikan terakhirnya sama-sama terpotong. Seperti hasil fotokopi yang ditempel. Bisa jadi mereka mengambil dari satu sampel yang sama, kataku. Pak Bahtiar langsung menghentikan. Bisa jadi, tapi jangan menyimpulkan sendiri. Bagian ini biar ahli yang memeriksa. Aku mengangguk. Semakin melihat jalan keluar, aku semakin ingin langsung menemui Rizky. Aku berkata, saya mau bertanya padanya sekali saja. Pak Bahtiar menatapku lurus. Anda bertanya untuk apa? Untuk melihat jawabannya. Lalu bagaimana jika ia tahu apa yang sudah Anda pegang? Aku terdiam. Beliau melanjutkan. Mas Budi, saat ini Anda tidak perlu memenangkan perdebatan. Anda perlu menjaga keutuhan bukti. Aku mengepalkan tangan, lalu melepaskannya. Baik, keesokan paginya, Pak Ujang meneleponku. Suaranya panik. Mas Budi, gawat, tenang. Ada apa? Agus berhenti kerja. Aku mengerutkan kening. Berhenti bagaimana? Tidak datang ke kantor, teleponnya mati, kontrakan lamanya sudah kosong. Aku langsung berdiri. Kosong sejak kapan? Kata pemilik kontrakan, tadi malam. Aku menutup telepon dan menoleh pada Pak Bahtiar. Beliau tidak langsung berkata apa-apa. Sementara aku, di momen itu, teringat saat-saat Agus berdiri di hadapanku dengan wajah polosnya. Setiap kalimatnya selalu iya, Mas, saya tidak ingat, biar saya cek lagi. Ternyata, ada orang yang diam bukan karena ia lugu, tapi karena ia sedang menghitung jalan untuk lari sebelum orang lain sadar apa yang telah terjadi. Belum sehari Agus menghilang, Rizky sudah menemui Dewi. Kejadian itu tidak langsung ku ketahui. Belakangan Dewi sendiri yang menceritakannya. Hari itu, Rizky datang membawa setumpuk dokumen tebal, meletakkannya di meja, lalu menarik kursi hingga berhadapan dekat dengannya. Ia berkata, sekarang Agus kabur, masalahnya jadi semakin jelas. Dewi bertanya, jelas apanya? Jelas bahwa dia ada masalah. Dan masalah sebesar ini, dia tidak mungkin melakukannya sendiri. Dewi menatap Rizky. Kamu mau bilang siapa? Rizky tidak langsung menjawab. Ia mengeluarkan selembar surat pernyataan yang sudah diketik dari tumpukan berkas. Aku rasa kamu perlu membuat penegasan tanggung jawab setiap divisi. Kalau dari awal sudah jelas, perusahaan bisa melindungi diri. Dewi mengambil surat itu dan membacanya. Isinya menyatakan bahwa selama periode terjadinya penyimpangan, seluruh proses penerimaan teknis, alokasi, dan penggunaan suku cadang berada di bawah wewenang dan keputusan langsungku. Jika Dewi menandatanganinya, posisiku akan menjadi jauh lebih berbahaya. Dewi meletakkan surat itu. Ini tidak benar. Rizky mencondongkan tubuh. Tidak benar di mana? Mas Budi memang mengelola teknis, tapi gudang dikelola Agus, dan pembayaran lewat akunting dan persetujuanku. Rizky merendahkan suaranya, tapi yang mengarahkan pemakaian suku cadang kan Mas Budi. Itu kalau barangnya memang sudah masuk gudang. Barang masuk atau tidak kan bukan dia yang putuskan. Rizky tersenyum tipis. Kamu membela mantan suamimu? Dewi mengerutkan kening. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku hanya mau menyelamatkan perusahaan dengan mendorong semua tanggung jawab ke satu orang. Rizky bersandar ke kursi. Coba kamu pikir, Agus kabur tepat saat Budi kembali. Sebelumnya, Budi meninggalkan perusahaan dan tiba-tiba punya harta dalam jumlah besar di kampung. Semuanya terlalu jelas. Harta itu hibah dari bapak dan ibu, kata Dewi. Rizky tertegun. Mungkin itu pertama kalinya ia mendengar fakta itu. Ia bertanya, kamu yakin? Ada buktinya? Rizky terdiam beberapa detik, lalu mendorong surat itu lagi ke arah Dewi. Apapun itu, surat ini tetap perlu. Kamu tanda tangani saja, sisanya biar aku yang urus. Dewi memegang pulpen. Ujung pulpennya menyentuh kertas, tapi ia tidak menandatanganinya. Belakangan Dewi bercerita padaku, kalimat sisanya biar aku yang urus itulah yang membuatnya sadar. Sebab selama hampir 15 tahun hidup denganku, aku sangat jarang mengucapkan kalimat itu. Mesin rusak, aku yang perbaiki. Bapak sakit, aku yang antar ke rumah sakit. Perusahaan kacau, aku yang tinggal. Ibuku sendiri sakit, aku bahkan pernah menunda kepulangan hanya karena takut orang lain tidak bisa menanganinya. Sementara Rizky, ia selalu berkata akan mengurusnya. Tapi saat semuanya hancur, hal pertama yang ia butuhkan adalah tanda tangan orang lain. Dewi meletakkan pulpennya. Tidak, Rizky menatapnya. Kamu bilang apa? Saya tidak akan tanda tangan. Perubahan panggilan itu membuat wajah Rizky menggelap. Kamu mencurigai saya? Dewi menjawab,
saya sedang belajar lagi cara mencurigai orang yang tepat. Rizky berdiri. Dewi Lestari, jangan lupa siapa yang telah membantu perusahaan ini berkembang. Dewi menatapnya. Dan kamu jangan lupa siapa yang telah menyetujui pembayaran untuk semua kontrakmu. Rizky pergi. Malam itu juga, Dewi mulai melakukan pemeriksaannya sendiri. Ia tidak meneleponku, tidak juga Pak Bahtiar. Ia membuka kembali email-email lama, jadwal pertemuan klien, pesan-pesan dengan Rizky, dan file-file kontrak yang pernah dikirim melalui komputernya. Semakin ia melihat, semakin banyak hal yang dulu sengaja ia abaikan. Pernah gudang melapor barang belum lengkap, Rizky tetap mengirim pesan bayar saja dulu, nanti pengiriman berikutnya saya tambahi. Lain waktu, Dewi sendiri yang bertanya kenapa harga naik tajam. Rizky menjawab pasar sedang tidak stabil, kalau lambat nanti kehabisan. Tapi saat itu, menurut penawaran harga dari dua pemasok lain yang Dewi temukan kembali, harganya tidak naik sedrastis itu. Ia juga menemukan pesan-pesan yang dulu dianggapnya sebagai bentuk perhatian. Mas Budi itu bisanya cuma lihat mesin, kamu harus lebih tegas. Kalau kamu hidup begitu terus, selamanya kamu akan tertahan oleh cara kerja lama. Satu persatu, tidak ada kalimat yang bisa disebut sebagai konspirasi. Tapi ketika digabungkan, Dewi sadar, Rizky telah dengan sangat sabar mendorongnya menjauh dari suaminya. Keesokan paginya, ia berinisiatif menghubungi Pak Bahtiar. Ketika beliau memberitahuku, aku duduk terdiam lama. Pak Ujang bertanya, Mas tidak kaget? Aku menjawab, kaget. Kalau begitu kenapa mukanya datar begitu? Aku tersenyum getir. Mungkin sudah habis tenaga untuk kaget? Data yang diserahkan Dewi diproses sesuai prosedur untuk penyelidikan. Di saat yang sama, keberadaan Agus berhasil dilacak. Saat dihadapkan dengan aliran dana yang melewati beberapa rekening terkait, riwayat komunikasi yang intens dengan Rizky, dan dokumen-dokumen gudang, penjelasan Agus mulai berubah. Awalnya ia bilang hanya mengikuti prosedur, lalu bilang tidak tahu ada kekurangan barang, dan akhirnya mengakui bahwa ia beberapa kali menandatangani penerimaan barang atas arahan, meskipun barang fisiknya belum lengkap. Satu persatu mata rantai terhubung. Rizky menggunakan perusahaan perantara untuk menaikkan harga dan memecah aliran barang. Agus mengontrol gudang. Dokumen teknis palsu membuat berkas pembayaran tampak lengkap, dan Dewi, karena terlalu percaya pada Rizky dan terlalu yakin dengan kemampuan manajerialnya, telah membubuhkan tanda tangannya pada pembayaran yang seharusnya ia periksa lebih teliti. Aku tidak merasa puas mendengar semua itu. Aku hanya merasa lelah. Suatu sore, Dewi menemuiku. Ia berdiri di depan pintu penginapan cukup lama sebelum berkata, aku tidak menandatangani surat itu. Aku menjawab, iya. Ia menatapku. Mas tidak bertanya aku mau tanda tangan apa? Aku sudah tahu, matanya memerah. Ada saat di mana aku sudah memegang pulpen, aku menatapnya. Kalimat itu lebih menyakitkan dari banyak permintaan maaf, aku berkata pelan. Tapi pada akhirnya, kamu tidak tanda tangan. Dia mengangguk, aku memalingkan wajah. Karena saat itu, aku mengerti satu hal yang sangat pahit. Istriku memang tidak mendorongku ke jurang, tapi pernah ada satu momen, ia benar-benar berdiri di tepi jurang, memegang pulpen, dan mempertimbangkan apakah akan melepaskanku atau tidak. Proses verifikasi berlangsung selama berbulan-bulan. Namaku tidak dibersihkan dalam satu momen dramatis. Tidak ada adegan seseorang tiba-tiba datang membawa selembar kertas dan segalanya berubah dalam sekejap. Kebenaran berjalan sangat lambat. Setiap tanggal di berita acara dicocokkan dengan jadwal koordinasi mesin, setiap perjalanan mobil diperiksa ulang, setiap kode suku cadang dibandingkan dengan daftar mesin yang benar-benar dimiliki Sinar Tani Perkasa. Tanda tangan atas namaku dipisahkan untuk dianalisis oleh ahli forensik. Aliran dana dari kontrak-kontrak perantara juga dilacak satu persatu. Aku harus menjalani pemeriksaan berulang kali, menjawab pertanyaan yang sama lagi dan lagi. Suatu hari, saat keluar dari ruang pemeriksaan, kepalaku terasa berat seperti habis begadang 2 malam memperbaiki mesin. Pak Ujang bertanya, Mas capek? Aku menjawab, capek. Kalau begitu kenapa tidak istirahat beberapa hari? Aku tersenyum. Namaku masih ada di dalam berkas mereka. Istirahat bagaimana? Perlahan, kecurigaan terhadapku mulai terangkat. Bukti-bukti menunjukkan banyak berita acara atas namaku dibuat saat aku sedang bekerja di tempat lain. Beberapa suku cadang yang tercatat masuk sama sekali tidak cocok dengan mesin perusahaan. Data komunikasi, dokumen gudang, dan aliran dana mulai menunjukkan sebuah sistem yang terkoordinasi. Fokus penyelidikan beralih ke Rizky, Agus, dan perusahaan-perusahaan perantara terkait. Di hari Pak Bahtiar memberitahuku bahwa kecurigaan utama terhadapku telah ditiadakan, aku duduk terdiam lama. Beliau bertanya, Anda tidak senang? Aku menjawab, senang. Tapi Anda tidak terlihat seperti orang yang baru saja mendapatkan kembali nama baiknya. Aku melihat keluar jendela.
Karena sesuatu yang seharusnya menjadi milik kita sejak awal, saat berhasil didapatkan kembali, rasanya tidak akan sama seperti memenangkan lotre. Pak Bahtiar mengangguk. Benar. Tapi setidaknya, anak Anda tidak akan perlu mendengar orang lain bercerita yang salah tentang ayahnya. Kalimat itu membuatku sedikit lebih lega. Hal pertama yang kulakukan bukanlah menemui Dewi. Aku menjenguk Pak Hartono. Bapak sedang berlatih berjalan pelan di halaman, bertumpu pada tongkat. Melihatku, ia berhenti. Aku mendekat untuk memapahnya. Beliau berkata, Bapak bisa sendiri. Iya Pak, Budi tahu. Kami berdua duduk di bangku batu. Setelah hening cukup lama, beliau baru berkata, Bapak minta maaf. Aku menatapnya. Untuk yang mana Pak? Beliau tersenyum sedih. Terlalu banyak ya. Makanya kamu tanya begitu. Aku tidak menjawab. Pak Hartono menunduk menatap kedua tangannya. Bapak selalu berpikir, yang penting rumah tangga damai. Ibumu bicara nyelekit, Dewi kadang keterlaluan, Bapak tahu semua. Beliau berhenti sejenak. Tapi Bapak selalu pikir kamu bisa sabar, jadi ya sudah. Aku bertanya, karena saya jarang membuat masalah, kan Pak? Beliau mengangguk. Aku tersenyum getir. Orang sabar memang sering dapat jatah sabar tambahan. Pak Hartono memalingkan wajah, matanya memerah. Bapak salah? Aku tidak mengucapkan kalimat basa-basi saya tidak menyalahkan Bapak. Aku berkata jujur, ada masanya saya menyalahkan Bapak. Beliau tertegun. Tapi sekarang? Sekarang saya tidak mau menghitung-hitung lagi. Beliau menatapku. Aku melanjutkan. Saya tetap akan memanggil Bapak, Bapak, tapi ada hal-hal yang tidak bisa kembali seperti dulu. Beliau menunduk. Bapak mengerti. Sore itu, Dewi mengirim pesan ingin bertemu. Kami duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, tempat yang tidak ada kenalan kami. Dewi lebih kurus dari sebelumnya. Ia berkata, aku dengar dari Pak Bahtiar, nama Mas sudah bersih. Aku mengangguk. Iya, aku minta maaf. Aku tidak langsung menjawab. Dewi meremas kedua tangannya. Bukan hanya karena aku sempat mencurigai Mas. Aku menatapnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Hubunganku dengan Rizky sudah melebihi batas pekerjaan. Aku tahu kalimat itu akan datang. Tapi saat mendengarnya langsung, dadaku tetap terasa sakit seperti diremas. Aku bertanya, sejak kapan? Dewi menunduk. Sebelum Mas pulang ke Indramayu, aku tersenyum sangat tipis. Bukan karena lucu, tapi karena terkadang saat terlalu sakit, manusia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dewi berkata, aku tidak mencari pembenaran. Aku salah, aku menatapnya. Aku pernah bertanya pada diriku sendiri, apa kekuranganku? Dewi mengangkat kepala. Aku melanjutkan, lalu aku sadar, masalahnya bukan apa kekuranganku. Masalahnya adalah, kamu sudah tidak lagi melihat apa yang kumiliki. Matanya memerah. Aku ingin kita mulai lagi. Aku terdiam. Di luar, kendaraan lalu lalang. Beberapa menit kemudian, aku baru berkata, aku bisa berhenti membencimu. Dewi menatapku, matanya berbinar. Aku melanjutkan. Tapi aku tidak akan kembali. Wajahnya menegang. Mas tidak bisa memaafkanku, aku baru saja bilang, aku bisa, tapi kenapa? Aku menatapnya lurus, memaafkan itu untuk membuat hati kita ringan. Kembali bersama itu untuk melanjutkan hidup. Keduanya tidak sama. Dewi menangis. Aku tetap berbicara dengan suara tenang. Aku tidak bisa kembali ke tempat yang membuatku harus meminta izin untuk menjadi seorang anak, seorang suami, dan seorang ayah. Aku akan berubah. Mungkin. Kalau begitu, kenapa tidak memberiku kesempatan? Aku menatapnya lama. Karena aku sudah menggunakan hampir 15 tahun untuk menunggu. Dewi menunduk, bahunya bergetar. Aku tidak merasa puas. Melihat wanita yang pernah menjadi istriku menangis, tidak ada yang membahagiakan. Kami sepakat untuk mengakhiri pernikahan. Aset yang benar-benar milik kami berdua diselesaikan sesuai kesepakatan dan hukum. Aku tidak menuntut tanah milik Pak Hartono, tidak meminta mesin sinar tani perkasa, juga tidak memperebutkan modal yang tidak pernah atas namaku. Satu-satunya hal yang membuatku tidak bisa tidur adalah Bagas. Saat itu usianya sudah 13 tahun. Ia ingin tetap sekolah di Karawang karena sudah terbiasa dengan sekolah dan teman-temannya, dan juga ingin dekat dengan kakeknya yang sedang sakit. Aku tidak memaksanya. Suatu malam, kami berdua duduk di teras. Bagas bertanya, Ayah, kalau aku tinggal sama ibu, ayah akan sedih? Aku menariknya mendekat. Kamu tidak salah apa-apa dalam urusan orang dewasa, tapi aku takut ayah pikir aku memilih ibu. Aku menggeleng. Kamu bukan barang yang bisa ayah dan ibu bagi dua. Dia menunduk. Aku tetap mau jenguk ayah. Tentu saja, ayah akan jemput aku. Aku tersenyum. Coba saja kamu tidak datang. Ayah datangi ke sini. Bagas tertawa, lalu memelukku. Di momen itu, aku sadar, aku telah kehilangan sebuah pernikahan.
Tapi aku tidak kehilangan anakku, dan yang lebih penting, aku tidak lagi harus menukar harga diriku hanya untuk mempertahankan sebuah rumah yang tidak lagi menghormatiku. Hari aku meninggalkan Karawang kali ini, langkahku terasa ringan. Tidak ada yang mengusir, tidak ada yang menahan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku memilih jalanku sendiri. Akhir tahun 2022, aku kembali ke Indramayu. Kali ini aku bukan lagi pria yang baru turun dari bus sudah melihat jam untuk menghitung hari kembali ke Karawang. Aku menetap. Ibuku lebih sehat, tapi tetap harus minum obat rutin. Rina tinggal di dekat rumah, jadi sering mampir. Beberapa bulan pertama, aku nyaris tidak melakukan apa-apa. Pagi mengantar ibu kontrol jika perlu, siang membantu membersihkan kebun, sore minum teh dengan teman-teman lama. Suatu hari ibu bertanya, "Kamu mau pensiun?" Aku tersenyum. Baru istirahat beberapa bulan, Bu. Usia 30-an, duduk di rumah nonton ayam makan beras, nanti kebiasaan. Rina yang duduk di samping menyela. "Biarin saja, Bu. Bertahun-tahun Mas cuma perbaiki mesin orang. Sekarang duduk nonton ayam itu sudah kemajuan." Aku melempar lap meja ke arahnya. "Lap sana, banyak omong." Tapi aku tahu ibu benar. Aku tidak bisa duduk diam selamanya. Aku punya keahlian, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku punya hak untuk memutuskan apa yang akan kulakukan dengan keahlian itu. Aku mulai mencari tempat untuk membuka bengkel mekanik pertanian. Aku tidak menginvestasikan semua uang hibah ke sana. Setelah semua yang kualami, aku sadar uang banyak bukan berarti boleh dihabiskan sembarangan. Aku menyewa sebuah gudang bekas di dekat jalan raya yang mudah diakses oleh mesin pertanian, membeli beberapa peralatan, mesin bubut, las, dan perkakas khusus. Aku menelepon Tung, teman montir lamaku. Tung datang, melihat sekeliling, lalu berkata, "Wah, bos besar sekarang." Aku menjawab, "Belum ada pelanggan kok bos besar. Yang penting ada modal." Aku menatapnya. Ada modal tapi salah kelola, hilangnya lebih cepat. Tung tertawa. "Kamu belasan tahun di perantauan, tapi bicaranya masih khas montir. Jadi montir tidak ada yang memalukan." Aku mengucapkan kalimat itu dengan sangat wajar. Setelah mengucapkannya, aku sendiri tertegun sejenak. Mungkin aku benar-benar sudah melewati perasaan yang pernah membuatku menunduk. Aku dan Tung bekerja sama dengan perjanjian yang jelas. Ia membaca surat perjanjian lalu bercanda. "Teman bertahun-tahun kok pakai surat segala?" Aku menjawab, "Justru karena teman lama, makanya harus jelas. Biar nanti kalau bertengkar tidak perlu mengandalkan ingatan." Tung mengangguk-angguk. Kalimat ini kedengarannya seperti orang yang sudah bayar uang sekolah mahal. Sangat mahal. Bulan-bulan pertama, pelanggan belum banyak. Aku mengandalkan kenalan lama, menerima perbaikan traktor, mesin panen, dan mesin diesel. Kukira yang paling sulit adalah mencari pelanggan, ternyata bukan. Kesalahan pertamaku datang dari pemasok yang kupilih terlalu cepat. Harganya bagus, pengiriman cepat, dokumen dari luar tampak lengkap, tapi beberapa suku cadang yang dipasang hanya bertahan sebentar sebelum rusak lagi. Aku harus menanggung biaya penggantian. Tung melihat tumpukan barang cacat itu dan menggeram. Benar-benar, sudah pindah tempat. Tapi suku cadang KW masih saja mengejar. Aku menghela napas, mungkin dia kangen. Kesalahan kedua, aku menetapkan harga jasa terlalu rendah. Kukira untuk menarik pelanggan, harganya harus lebih murah. Hasilnya, pekerjaan banyak tapi keuntungan tipis. Tung memegang rekap biaya. "Kamu ini bukan bisnis namanya. Ini kegiatan amal berbayar." Aku tertawa, tapi kemudian harus menghitung ulang semuanya. Kesalahan ketiga lebih menyakitkan. Aku menerima terlalu banyak pekerjaan sekaligus karena takut kehilangan pelanggan. Mesin menumpuk di halaman, timku kewalahan. Seorang pelanggan datang mengambil mesinnya terlambat 3 hari, berdiri di tengah bengkel dan mengeluh. "Mas Budi bilangnya kemarin selesai, sekarang belum juga." Aku tidak menyalahkan montirku, aku yang menerima pekerjaan di luar kapasitas. Aku yang salah. Aku meminta maaf, memberikan diskon, dan ikut bekerja lembur sampai larut malam untuk menyerahkan mesinnya secepat mungkin. Setelah kejadian itu, aku membatasi jadwal penerimaan kerja. Tidak lagi menerima apa yang tidak bisa diselesaikan bengkel tepat waktu. Seorang klien besar menunggak pembayaran cukup lama, membuat arus kas bengkel menegang. Aku baru saja membeli mobil bekas untuk operasional, akhirnya ku jual lagi. Ibu tahu, malamnya, melihatku pulang naik motor, ia berkata, "Orang jadi bos naik mobil, kamu jadi bos malah kembali naik motor. Ini maju atau mundur?" Aku tertawa sampai sakit perut. "Lagi ambil jalan memutar, Bu." Beliau menjawab, "Asal jangan memutar kembali ke tempat yang lama." Kalimat itu, sederhana tapi kena. Aku mulai mengubah cara kerja. Bukan hanya menunggu mesin diantar ke bengkel, aku membentuk tim servis keliling. Siapapun yang mesinnya rusak di tengah musim panen, tinggal telepon, tim akan datang membawa peralatan ke lokasi.
Sebelum mengganti apapun, kondisi harus dijelaskan. Tidak ada penggantian suku cadang tanpa izin, tidak ada penggunaan barang yang tidak jelas asalnya. Harga yang ditawarkan adalah harga yang dibayar, kecuali ada tambahan pekerjaan atas persetujuan pelanggan. Aku berkata pada timku, petani itu rugi karena mesinnya berhenti sehari saja sudah pusing. Jangan karena lihat mereka butuh, kita manfaatkan. Seorang montir muda bertanya, kalau pelanggannya nawar terus bagaimana mas? Aku menjawab, jelaskan. Kalau tidak bisa, ya tidak usah dikerjakan. Jangan mengerjakan sambil dongkol. Model bisnis itu mulai berjalan, lambat, tapi pasti. Musim panas tahun 2024, Bagas datang ke Indramayu, liburan bersamaku hampir sebulan. Hari pertama di bengkel, ia hanya duduk mengamati. Ada yang memanggil, Mas Budi, tolong lihat ini. Ada yang bertanya, Mas Budi, opsi mana yang lebih baik? Bagas hanya diam mengamati. Malam itu, kami berdua duduk di teras. Ia berkata, aku tidak tahu ayah sehebat itu. Aku tersenyum. Ayah dari dulu juga begini. Bagas menunduk. Dulu aku pikir ayah cuma tukang servis mesin. Ayah memang tukang servis mesin, kataku. Dia mengangkat kepala. Aku melanjutkan. Tapi servisnya bagus atau jelek, itu yang jadi pembeda. Bagas terdiam lama, lalu tersenyum. Di momen itu, aku merasa lebih ringan daripada saat bengkelku pertama kali mencatatkan laba. Di Karawang, aku dengar dari Pak Ujang, Sinar Tani Perkasa kehilangan banyak klien setelah gonjang-ganjing itu. Dewi harus menyewa insinyur profesional, membayar gaji lebih tinggi, dan membangun ulang prosedur. Aku mendengarnya, lalu sudah. Tidak senang, tidak juga sedih. Aku hanya mengerti, ada hal-hal yang dulu dianggap akan ada selamanya, sampai orang yang memikulnya pergi. Dan aku, setelah hampir 2 tahun berdiri di atas kaki sendiri, akhirnya tahu satu hal. Punya uang membantumu memulai lebih cepat, tapi untuk bisa berdiri tegak, kau tetap harus menggunakan kepala, tangan, dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku gagal tanpa harus meminta maaf pada siapapun karena telah salah memilih. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa memperbaiki kesalahanku sendiri. Tahun 2025, pada suatu malam di awal musim hujan, Bagas meneleponku. Suaranya sudah lebih berat. Ayah. Iya, ayah dengar. Kakek kondisinya menurun, yah. Aku terdiam. Bagas melanjutkan, kata dokter, usia kakek sudah lanjut dan ada riwayat stroke. Ayah bisa pulang jenguk kakek sama aku melihat ke halaman bengkel. Para montir sudah pulang, hanya tersisa suara kipas angin yang berputar. Aku menjawab, iya nak, ayah pulang. 2 hari kemudian, aku tiba di Karawang. Saat berkemas, aku hanya membawa 1 tas pakaian kecil. Tung melihatnya lalu bertanya, mau jenguk keluarga mantan kok tidak bawa perkakas? Aku tersenyum. Aku pulang jenguk orang sakit, bukan menyelamatkan mesin. Setelah mengatakannya, aku baru sadar kalimat itu punya makna lebih dalam dari yang kuduga. Hampir 15 tahun lalu, setiap kali melangkah ke rumah itu, aku selalu merasa harus melakukan sesuatu. Mesin rusak diperbaiki, gudang kacau diperiksa, bapak sakit diantar ke rumah sakit, klien menelepon dikejar. Kali ini, aku kembali hanya dengan tangan kosong. Bagas menjemputku. Anakku sudah 16 tahun, tingginya hampir sama denganku. Begitu melihatku, ia tersenyum. Ayah sudah tua, ya. Aku menatapnya. Kamu tambah tinggi beberapa senti, jadi tambah kurang ajar juga, ya. Dia tertawa dan membantuku membawa tas. Saat melangkah ke halaman rumah Pak Hartono, aku melihat Ibu Larasati menunggu di pintu. 3 tahun tidak bertemu, ia tampak jauh lebih tua. Rambutnya memutih, punggungnya sedikit bungkuk. Aku menyapanya, Ibu. Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Sudah pulang nak, hanya 4 kata itu. Tidak ada yang mengungkit masa lalu. Aku masuk ke kamar Pak Hartono. Beliau terbaring di ranjang, tubuhnya sangat kurus. Mendengar langkah kaki, ia membuka mata. Aku duduk di samping ranjang. Budi datang jenguk Bapak. Pak Hartono menatapku sejenak, lalu bertanya, hidupmu baik-baik saja nak? Aku mengangguk. Alhamdulillah, Pak, saya bisa hidup dari keahlian saya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Itu bagus. Ia tidak bertanya berapa banyak uangku, tidak bertanya sebesar apa bengkelku, tidak bertanya apakah aku sudah membeli rumah atau mobil. Ia hanya bertanya apakah hidupku baik-baik saja. Mungkin, di akhir perjalanan, orang-orang yang telah melewati banyak hal baru mengerti, itulah pertanyaan yang paling penting. Aku duduk bersama Bapak hampir 1 jam. Beliau lelah dan tertidur lagi. Saat keluar ke teras, Ibu Larasati sedang duduk menyiangi sayuran. Aku duduk di kursi di hadapannya. Ia bertanya, kamu masih marah sama ibu?
Aku tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian aku berkata jujur, dulu, iya. Tangannya yang sedang bekerja berhenti. Kalau sekarang, aku menatap halaman di depan kami. Saya tidak mau membawanya lagi. Ibu tersenyum sedih. Ibu sudah tua baru mengerti. Ada ucapan yang kita lontarkan semenit tapi diingat orang 10 tahun. Aku menjawab, tapi ada juga perbuatan yang dilakukan sekali tapi diingat orang seumur hidup. Ia menoleh menatapku. Aku berkata, peti besi itu masih saya simpan. Ia tertawa kecil. Disimpan buat apa? Ibu menggeleng. Hari itu ibu tidak bisa tidur 2 malam. Aku terkejut. Ibu takut saya buka petinya terlalu cepat? Bukan. Ibu takut petinya tertukar. Aku tertawa terbahak-bahak. Ibu juga ikut tertawa. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami berdua duduk mengenang masa lalu tanpa ada yang harus memalingkan wajah untuk menyeka air mata. Kasus hukum Rizky saat itu juga sudah ada hasilnya. Setelah melalui proses penyelidikan dan persidangan, Rizky harus menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sesuai porsinya. Agus juga diproses hukum sesuai perannya. Kerjasamanya dalam memberikan keterangan menjadi pertimbangan sesuai aturan. Aku mendengar hasilnya dari Pak Bahtiar jauh sebelumnya. Tidak ada rasa gembira, tidak juga dendam. Rizky pernah punya mobil bagus, pertemuan-pertemuan besar, dan kata-kata yang membuat orang lain berpikir ia bisa mengurus segalanya. Pada akhirnya, tidak ada satupun janji manis yang bisa menyelamatkannya dari perbuatannya sendiri. Dewi tidak sampai di penjara, tapi bukan berarti ia tidak membayar harga. Setelah kasus itu, ia mundur dari posisi manajerial untuk sementara waktu, belajar lagi tentang manajemen, merekrut orang yang benar-benar ahli, dan harus membangun kembali kepercayaan dari para karyawannya. Sore itu, ia pulang ke rumah. Melihatku, Dewi hanya terdiam beberapa detik lalu bertanya, "Mas datang kapan?" "Baru tadi pagi." "Malam ini makan di sini, ya?" Aku melihat ke arah kamar Pak Hartono. "Iya, hari ini aku pulang untuk menjenguk Bapak. Makan malam itu menunya gulai ikan, sayur asem, dan telur dadar kesukaan Bagas." Aku duduk di samping anakku. Pak Hartono dipapah ke meja makan sebentar sebelum kembali ke kamar untuk istirahat. Ibu Larasati mengambilkan sepotong ikan untukku. "Makan, Nak." Aku menjawab, "Iya, Bu." Dewi duduk di seberang, nyaris tidak bicara. Makan malam yang sangat biasa, tapi bagiku, ini adalah makan malam yang paling aneh. Tidak ada yang memanggilku ke bengkel. Tidak ada yang bertanya mesin nomor berapa yang rusak. Tidak ada yang menyalahkanku karena belum menyelesaikan sebuah kontrak. Aku hanya duduk makan seperti seorang tamu. Setelah makan, Dewi memanggilku ke teras belakang. Ia memberikan sebuah tas kain. Di dalamnya ada seragam kerjaku yang lama. Warnanya sudah pudar. Di bagian pergelangan tangan masih ada bekas lubang kecil dari percikan las bertahun-tahun lalu. Dewi berkata, "Aku tidak memintamu kembali." Aku terdiam. Ia menunduk menatap seragam itu. "Aku hanya minta maaf karena pernah membuatmu malu pada sesuatu yang seharusnya kubanggakan." Aku menerima seragam itu. Aku terima. Mata Dewi memerah, tapi kami berdua tidak berkata apa-apa lagi. Ada hubungan yang pada akhirnya, hal paling baik yang bisa dilakukan bukanlah mencoba menyambungnya kembali, tapi tahu cara berhenti pada sebuah permintaan maaf yang tulus. Keesokan paginya, Bagas mengantarku ke mobil. Ia berkata, "Ayah, nanti kalau aku lulus, aku mau coba kerja di bengkel ayah." Aku bertanya, "Mau ikut jejak ayah?" "Belum tahu. Kalau begitu, kejarlah apa yang kamu suka." "Ayah tidak mau aku meneruskan usaha ayah?" Aku tersenyum. "Ayah mau kamu hidup dari pilihanmu sendiri." Bagas memelukku. Kali ini, ia tidak lagi bertanya apakah aku akan kembali. Karena kami berdua sama-sama mengerti. Jarak tidak menentukan apakah seorang ayah akan selalu ada untuk anaknya atau tidak. Kembali ke Indramayu. Aku meletakkan seragam lama itu ke dalam peti besi di sudut bengkel. Rina melihatnya dan bertanya, "Uangnya sudah tidak ada di situ, disimpan terus buat apa?" Aku menutup peti itu, untuk mengingat, ada hari di mana aku diusir, tapi ternyata itu adalah hari di mana aku diselamatkan. Hidup mengajariku bahwa manusia tidak seharusnya bersabar sampai lupa siapa dirinya, juga tidak seharusnya menggunakan kata keluarga sebagai alasan untuk menerima semua luka. Hubungan memang butuh toleransi, tapi toleransi harus punya batas. Memaafkan bisa membuat hati kita ringan, tapi tidak ada seorang pun yang punya kewajiban untuk kembali ke tempat yang pernah membuatnya kehilangan harga diri. Jika Anda merasa cerita ini bermakna, silakan tinggalkan suka. Jika Anda punya masukan untuk kanal ini, silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kedamaian, dan di masa tua nanti selalu ada orang terkasih di sisi Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya di kanal.